Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 481. Begitu pernyataan ini dibuat, Sue Chow dan Qiu Changkong menjadi jelek. Berani menghinaku, Tuan. Minuman Sue Chowda. Menghina tuanmu, aku memanggilnya anjing tua, aku memandangnya. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian aku akan membunuh anjing tua itu di masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Mendengar ini, Lin Sui dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka tidak tahu siapa Tuan Sue Chow sendiri adalah seorang raja. Oleh karena itu, Master Sue Chow benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Lu Ming? Kamu ingin membunuh Sue Chow? Bunuh seorang raja? Mereka tidak berpikir mereka bisa memutar kepala mereka. Hahaha, Lu Ming, kamu satu-satunya yang ingin membunuhku. Hari ini, kamu yang mati. Sue Chow tertawa terbahak-bahak. Apakah itu? Lu Ming mencibir dan melangkah ke Sue Chow. Lu Ming, jangan takut padamu untukku. Biarkan kamu merasakan keterampilan unikku yang baru, potongan abadi terbang cahaya elektro. Sue Chowda meraung dan pedang dengan cahaya guntur muncul di tangannya. Di tubuhnya, nafas milik Raja Wu pecah sepenuhnya. Kombinasi manusia dan pedang berubah menjadi cahaya pedang guntur dan membunuh Lu Ming. Hati-hati. Lin Sui dan yang lainnya meraung ngeri. Tapi sudah terlambat, cahaya pedang mencapai Lu Ming dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Pada saat ini, mereka putus asa dan berpikir bahwa Lu Ming mungkin akan mati di bawah pedang ini. Namun apa yang terjadi di saat berikutnya membuat mereka membatu. Sua. Lu Ming membawa satu tangan di punggungnya, dan tangan lainnya menamparkan. Kemudian, serangan Sue Chow, pedang Qi dan lampu listrik dikalahkan dalam sekejap. Bang! Tamparan keras di wajah menyebar ke seluruh sekolah pedang Suanyuan. Kipas telapak tangan Lu Ming Yiba ada di wajah Sue Chow. Sue Chow terbang beberapa ribu meter secara langsung dan memutar ratusan lingkaran di udara sebelum berhenti. Satu sisi wajah, bengkak seperti kepala babi, mulut bergigi, bukan sebelah kiri, dan ada darah yang mengalir ke bawah. Tapi ini, Sue Chow tampaknya tidak memiliki tanggapan, menatap mata besar, wajah bingung menatap Lu Ming. Langit musim gugur kacau, musim gugur tanpa matahari juga kacau, dan mereka yang kuat dalam pasukan matahari juga bingung. Di Sekte Pedang Suanyuan, Lin Sui, Ling Satian, Hua Qi, dan Yan Quan juga benar-benar bingung. Seluruh adegan, hening, semua orang menatap pemandangan ini. Sue Chow, itu raja. Kekuatannya sangat kuat. 5 hari yang lalu, Sue Chow menghancurkan formasi Suzong Sekte Pedang Suanyuan dengan pedang sesuka hati. Kekuatannya begitu kuat sehingga orang-orang putus asa. Tapi sekarang, raja yang begitu kuat pecah dan mencoba membunuh Lu Ming, tapi Lu Ming menamparnya seperti ayam. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin? Setiap orang tampaknya memiliki hubungan pendek di kepala mereka dan tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Raja Wu, Lu Ming, kamu telah menembus kerajaan Raja Wu. Setelah sekian lama, Sue Chow mulai berteriak histeris. Dalam suaranya, itu luar biasa. Berapa lama Lu Ming menerobos kerajaan Raja Wu? Dia hampir tidak bisa menerimanya. Kamu tahu, dia tinggal di Raja Setengah Langkah selama beberapa tahun dan mengumpulkan beberapa tahun sebelum dia berhasil. Tapi sekarang, sudah berapa lama Lu Ming? Monster, dia monster. Sue Chow merasakan hatinya bergetar, mengirimkan rasa takut yang tak ada habisnya. Wah! Tapi teriakan Sue Chow menyulut seluruh sekolah pedang Suanyuan. Apa, Lu Ming, apakah dia menerobos Raja Wu? Raja Wu, hahaha, sekolah pedang Suanyuan aku akhirnya melahirkan seorang Raja Wu. Halo, Lu Ming sudah lama keluar dari sekolah pedang Suanyuan. Aku tidak peduli, kurasa dia dari sekolah pedang Suanyuan. Sungguh menakjubkan betapa mudanya Raja Wu. Kami diselamatkan sekarang. Apakah mereka adalah murid Sekte Pedang Suanyuan atau Lembah Cixiao? Kaixing akan kehilangan akal sehatnya. Mereka hanya tahu bagaimana mengaum dengan liar untuk mengekspresikan ekstasi dan kegembiraan mereka. Bahkan ada banyak ketua lanjut usia di daerah ini. Dan Lin Sui, Ling memecahkan langit dan tingkat tinggi lainnya, tidak jauh lebih baik, satu persatu bersemangat gemetar. Raja Wu, Lu Ming, dia benar-benar menerobos Raja Wu. Lin Sui meraung dan suaranya bergetar. Jika Lu Ming dapat menembus Raja Wu di masa depan, dia tidak akan terkejut. Tapi sekarang, Lu Ming telah menembus Raja Wu, yang terlalu mengejutkan. Berapa umur Lu Ming Cai? Kurang dari 20, kan? Uang yang berusia kurang dari 20 tahun tidak pernah muncul di pegunungan Yundi. Bagaimana mungkin? Pergi langit musim gugur berteriak, takut untuk mematahkan keberanian, gila terbang ke kejauhan, dari Lu Ming sejauh mungkin. Lu Ming, itu akan menjadi mimpi buruknya. Pergi, langit musim gugur, hari ini, kamu tidak punya cara untuk pergi. Lu Ming menatap Qiu Changkong dengan mata dingin.
Qiu Changkong kedinginan dan hampir buang air kecil. Saat itu, ledakan, ledakan. Di pasukan sekolah pedang 10 sisi, 5 jenis nafas tiba-tiba pecah. Kelima napas ini, masing-masing, sangat luas, masing-masing seberat gunung. Raja, kelima nafas ini, sebenarnya adalah nafas raja. Apalagi masing-masing jauh lebih baik dari Sue Chow. Secara khusus, salah satunya sangat menakutkan dan kuat, seperti lautan luas. Tekanan mengerikan, menutupi seluruh lapangan, banyak yang lemah, langsung duduk di tanah. Kemudian, 5 sosok, melangkah keluar dari langit, melayang di udara. Mereka hanya 5 pria kuat, dengan perawakan yang tak tertandingi dan otot yang kokoh seperti baja. Pria di tengah sebenarnya adalah pria bermata satu. Nafas yang paling menakutkan adalah darinya. Pria Parubaya telah mencapai 3 tahap awal dari 2 Raja Wu, dan pria Parubaya telah mencapai 3 tahap Raja Wu. Mata Luming berkilat dan melihat pencapaian pihak lain. Tapi Lin Sui dan yang lainnya, lalu menatap dengan ngeri. Raja adalah raja lagi. Apalagi begitu mereka muncul, ada 5 raja. Dari perasaan nafas, masing-masing lebih besar dari Sui yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada raja di kerajaan matahari yang terik selama ribuan tahun. Bahkan jika Lin Sui, seorang penguasa seperti mereka, belum pernah melihat seorang raja beberapa kali dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bagaimana bisa ada raja berturut-turut? Apa tujuan dari raja-raja ini? Lin Sui dan yang lainnya memiliki firasat buruk. Luming, hari ini, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Sebaliknya, hari ini adalah akhirmu. Pada saat ini, pria bermata besar di tengah membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Lin Sui dan yang lainnya terkejut. Apakah raja-raja ini di sini untuk membunuh Luming? Siapa kamu? Mata Luming sangat tenang, tanya Light. Kamu tidak harus membunuh kami. Kamu tahu siapa kami? Pria bermata satu mencibir. Haha, bukankah menurutmu aku tidak tahu bahwa itu hanya anjing tua dari aula penguasa guntur? Anjing tua ini benar-benar membuang-buang pikiran. Untuk membunuhku, dia bahkan mendirikan kantor berantai dan mengirimkan begitu banyak raja, bahkan 3 orang kuat dari Raja Wu. Luming mencibir. Bab 482. Sekarang, Luming tidak mengerti di mana, sejak dia mengambil alih tugas, itu adalah biro penghubung. Dalam proses pengerjaan tugas tersebut, Song Ke, seorang pria botak, telah disuap oleh pemilik Hall of Thunder untuk membunuhnya. Jika kamu bisa membunuh Luming dalam misi itu yang terbaik. Jika Luming tidak mati, mereka akan mengungkapkan kepada Luming berita bahwa Qiu Changkong dan Sue Chow telah menyerang sekte pedang Suanyuan. Luming pasti akan bergegas kembali dengan segala cara. Di sini, penguasa Aula Guntur telah mengirim seorang ahli untuk menunggu Luming mengambil umpan dan membunuhnya dalam satu gerakan. Tujuan dari kantor rantai adalah untuk membunuh Luming. Setelah mendengar ini, kelima pria bermata satu itu mencibir dan tidak berbicara, diam-diam. Haha, Luming, itu tergantung seberapa sombongnya kamu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Saat Qiu Changkong melihat penampakan 5 pria bermata satu, dia akhirnya berhenti melarikan diri. Dia memandang Luming dengan jijik dan tertawa. Bunuh dia untukku. Tidak, jangan bunuh dia dulu. Pukul dia sampai cacat. Aku akan membunuh kerabat dan teman-temannya satu persatu di depannya. Aku ingin dia melihat kerabatnya mati di depan. Aku ingin dia menyesal dan mati dalam penyesalan. Sue Chow berteriak dengan liar. Disalahgunakan oleh Luming 2 kali dan lagi, kebenciannya pada Luming berakar dalam di sumsum tulangnya. Jika kalian berdua anak anjing tidak lari sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan. Luming memandang Qiu Changkong dan Sue Chow dengan dingin. Bukan dari hati kedua orang itu yang dingin, tapi memikirkan pria bermata satu di hadapan mereka, keberanian mereka kuat. Bahkan jika Luming menerobos kerajaan Raja Wu, apa yang akan terjadi? Namun, dia baru saja menerobos Raja Wu. Ada celah besar di antara mereka masing-masing. Bahkan jika Luming tidak normal lagi, dia tidak akan bisa melintasi 2 alam di alam Raja Wu dan melawan Han yang bermata satu. Terlebih lagi, dengan bantuan 4 master lainnya, Luming sudah mati. Luming, tidak perlu bicara omong kosong. Ayo mati. Pria bermata satu itu penuh dengan nafas yang luar biasa. Kakak, dia adalah lelaki kecil yang baru saja menerobos Raja Wu. Mengapa kamu membutuhkan tanganmu? Aku ingin melihat apa yang dimiliki penjaga Dewa Timur pada akhirnya. Pria besar lainnya keluar dengan tombak di tangannya. Nah, 5 adik laki-laki, kamu bisa melihat kemampuan penjaga Dewa Timur ini. Beberapa orang sangat kuat di alam Wuzong, tetapi setelah menembus Raja Wu, mereka menjadi biasa. Oleh karena itu, kekuatan bertarung Wuzong yang kuat tidak berarti kekuatan tempur dapat dipertahankan begitu kuat setelah menembus Raja Wu. Jalan Han besar bermata satu. Bahkan jika Luming adalah seorang jenius, dia masih bisa bertarung melebihi levelnya. Kultivasi Raja Han Agung Wu pada tahap awal harus dilakukan tanpa beban. Pria bermata satu berpikir seperti ini. Haha bagus. Pria besar itu berjalan menuju Luming. Napasnya terengah-engah dan dia berkata dengan dingin, Luming, mati. Sua. Tombak di tangan Han menembus, dan bila tombak yang tajam menembus kehampaan dan pergi untuk membunuh Luming.
Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke jalan dulu. Mata Luming dingin. Serangan naga sungguhan. Mengaum. Luming melesat keluar, naga tiga warna asli meraung. Ledakan. Bagian depan tombak dinasti Han langsung dihamburkan oleh naga asli tiga warna. Naga asli tiga warna terus mengebiri dan terus menerkam pria besar itu. 5 bersaudara, hati-hati. Pria bermata satu itu meraung. Tapi sudah larut. Naga asli tiga warna, memukul keras pria besar itu menjerit, tubuhnya seperti karung yang pecah, terbang ke belakang, tubuh di udara, darah memancar. Satu gerakan, pukulan berat. Mati. Di tangan Luming, tombak petir muncul. Dengan lambaian tangannya, senjata petir berubah menjadi kilatan petir dan menusuk pria besar itu. Terlalu cepat bagi pihak lain untuk mengelak. Poh! Pistol buntur, melalui lubang dada pihak lain dan meledakkan lubang besar. Ah, saudaraku, balaskan aku. Pria hebat itu tidak mati untuk sementara waktu, dan dia berteriak dengan getir, lalu nyawanya terputus. 5 bersaudara. 5 bersaudara. 4 pria yang tersisa meraung berturut-turut. Di sekolah pedang Xuanyuan, Lin Sui dan yang lainnya tertegun. Meskipun kerajaan Raja Wu berada di luar jangkauan kognitif mereka, menilai dari nafas, mereka masih tahu bahwa 5 orang hebat adalah master yang sangat menakutkan, dan salah satu dari mereka lebih dari beberapa kali lebih kuat dari Sue Sue. Tapi tuan yang begitu kuat, keberadaan yang perlu mereka hormati, sebenarnya dibunuh oleh Luming 2 kali. Kekuatan bertarung Luming berada di luar imajinasi mereka. Ya Tuhan, sudah berapa lama Luming tumbuh ke tahap ini? Benar saja, kerajaan matahari yang terik terlalu kecil, seperti lumpur, dan Luming adalah naga sungguhan. Hanya ketika naga asli meninggalkan lumpur, ia dapat terbang 9 kali. Hari dan tunjukkan kejayaannya yang sebenarnya. Nenek moyang sekte pedang bulan hantu, Sangguan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Qiu Changkong dan Sue Chao sangat berbeda. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Sue Chao, khususnya, berkeringat dingin. Jika Lu Minggang ingin membunuhnya, dia sudah mati. Dia menggigil memikirkan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Mengapa? Bagaimana dia berlatih? Tuhan, mengapa kamu begitu tidak adil? Mengapa bukan aku yang begitu kuat? Qiu Changkong menatap Lu Ming dengan iri dan mengaum di dalam hatinya. Lu Ming, kamu berani membunuh saudara kelimaku. Sialan, kamu harus mati. Bunuh itu. Ayo hancurkan Lu Ming dan kerabatnya. Jangan lepaskan salah satu dari mereka. Pria bermata satu itu meraung. Membunuh. Membunuh. Beberapa pria besar lainnya, mata merah, tubuh keluar dari mesin pembunuh dingin, tangan masing-masing orang, ada tombak. Wah, wah. Keempat pria besar bergandengan tangan untuk meluncurkan metode yang mengejutkan dan membunuh Lu Ming. Kamu yang mati. Lu Ming minum dan melambaikan tangannya. Kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung menyatu antara langit dan bumi, memadatkan senjata panjang. Senapan guntur dan kilat yang panjang ini memancarkan suasana guntur yang menakutkan. Kilat menyambar seperti kekuatan surgawi. Para ahli sekte pedang Xuanyuan, tentara matahari dan sekte pedang 10 sisi, seperti Qi Huyang, menatap Lu Ming satu persatu. Mereka hampir berlutut di hadapan kekaguman. Apakah ini kekuatan Lu Ming? Hati mereka bergetar. Konsep artistik dari guntur tingkat pertama kecil, tidak mungkin. Bukankah kamu baru saja menembus alam Raja Wu? Bagaimana bisa? Pria bermata satu, dia meraung ngeri. Membunuh. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Setelah minum banyak, tombaknya meledak. Wah, wah. 4 tombak menembus kehampaan dalam sekejap dan menusuk keempat pria besar itu. Menyentuh, 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 menyentuh. 4 raungan, serangan 4 pria besar sekaligus mengalahkan, guntur senjata panjang tidak berhenti, menembus dan pergi. Lalu ada 3 jeritan melengking. Selain pria bermata satu itu, 3 pria lainnya mengikuti jejak pria sebelumnya. Dada mereka ditusuk oleh tombak petir, dan hati mereka benar-benar hangus oleh kekuatan petir. Kedua, ketiga, keempat. Meski pria bermata satu itu selamat, dia juga batuk darah dan mendesis. Kakak, cepat pergi, anak iblis ini, kamu bukan lawannya. Seorang pria besar berteriak dan mati. Ah, Lu Ming, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Pria bermata satu itu berteriak dan membunuh langit. Bab 483. Pria bermata satu itu tidak melarikan diri sama sekali, tetapi bergegas ke Lu Ming dengan gila. Wah! Zhan Mao terbang melintasi langit, dan langsung menembus jarak beberapa ribu meter dan membunuh Lu Ming. Pergi-pergi. Di sisi lain, Sue Chao, langit musim gugur, sudah takut berteriak lagi dan lagi, terbang gila ke kejauhan, di mana berani tinggal sedikit. Lu Ming, di mata mereka, hanyalah iblis. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Lu Ming menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Hatinya tergerak, dan senjata iblis muncul di tangannya. Jidao menyerang. Wah! Kombinasi pria dan senjata berubah menjadi satu pukulan. Oh! Saat sosok Lu Ming muncul, ada lubang besar di dada pria bermata satu itu.
Lu Mingxi menunjukkan pukulan terkuat, satu gerakan untuk membunuh pria bermata satu itu. Mengaum. Pembuluh darah Jiulong muncul, mulut terbuka untuk menyedot, Han bermata satu dan esensi darah orang lain, semuanya ditelan oleh Lu Ming. Segera, Lu Ming melangkah keluar dan mengejar Sue Chao. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sue Chao. Ah tidak. Sue Chao hampir takut untuk buang air kecil. Wajahnya pucat dan dia mundur dengan gila. Sue Chao, kataku, hari ini, kamu harus mati. Mata Lu Ming dingin dan penuh pembunuhan. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Itu tidak baik untukmu. Sue Chao berteriak ngeri. Jangan khawatir, tidak lama lagi anjing tua, penguasa Balai Halilintar, akan turun untuk menemanimu. Suara dingin Lu Ming, dan kemudian, tembakan keluar. Tidak. Raungan gila Sue Chao, meledakkan semua kekuatan, ingin memblokir. Tapi semuanya sia-sia. Tombak Lu Ming menikamnya, dan semua perlawanannya berubah menjadi abu terbang. Sue Chao ditusuk dengan tombak. Sue Chao, mati. Pada saat yang sama, esensi darah Sue Chao ditelan oleh Lu Ming, dan cincin penyimpanannya juga diambil oleh Lu Ming. Begitu dia berbalik, Lu Ming menghilang di sini. Lari. Musim gugur langit pucat wajah, bibir gemetar, putus asa untuk terbang. Tapi saat berikutnya, sesosok muncul di depannya. Lu Ming, jangan bunuh aku. Langit musim gugur mengaum. Dia gemetar di sekujur tubuhnya, dan wajahnya berkeringat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saluran dingin Lu Ming. Ketika langit musim gugur penuh dengan kegembiraan, Lu Ming melanjutkan, karena bukan aku yang membunuhmu. Menyentuh. Lu Ming langsung menendang bidang obat mujarab langit musim gugur, aliran kekuatan yang dahsyat, langsung menendang topan dantian langit musim gugur, topan menyebar, kultivasi seluruh tubuh langit panjang musim gugur, benar-benar ditinggalkan. Lu Ming, kamu telah menghapus kultivasiku. Kamu telah meninggalkan kultivasiku. Kasar. Qiu Changkong berteriak putus asa. Omong kosong. Lu Ming langsung menamparkan kipas dan menerbangkan kipas langit musim gugur. Dia terbang puluhan mil ke sekte pedang Suanyuan. Bawa dia. Lin Sui berseru dengan penuh semangat. Segera, seorang ahli terbang keluar dan menurunkan langit musim gugur. Mundur. Pada saat ini, musim gugur tanpa matahari, serta penguasa korps matahari, satu persatu ketakutan gila, raungan gila, ingin mundur. Tapi bagaimana tentara bisa berlari begitu cepat? Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Sosok Lu Ming muncul di atas pasukan matahari. Raja, tolong maafkan kami. Kami adalah orang-orang dari Mansion, nenek moyang dari Mansion, dan juga seorang raja. Seorang jenderal berpakaian besi meraung. Tapi sebagai tanggapannya, itu adalah pukulan Lu Ming. Tinju ini, yang mengandung kekuatan guntur tanpa akhir, meledak secara langsung. Zizi. Di langit dan bumi, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah, prajurit korps matahari berteriak. Dalam sekejap, setidaknya ribuan prajurit korps matahari tewas tersambar petir. Termasuk beberapa raja setengah langkah pertama, semuanya terbunuh. Ayo pergi, semuanya, dan musnahkan sekte 10 pedang persegi dan pasukan matahari. Lin Sui meraung. Semua tangan. Lin memecahkan langit dan meraung. Sua. Dari sekolah pedang Suanyuan, banyak tokoh bergegas keluar untuk membunuh sekte pedang 10 persegi dan tentara matahari. Membunuh. Selain itu, orang-orang di bawah Wuzong juga meraung dengan marah dan bergegas ke gerbang sekte pedang Suanyuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Qiu Yang, pemimpin sekte pedang 10 persegi, melolong dengan getir dan kemudian lari. Adapun anggota sekte lainnya, dia tidak peduli. Bahkan jika semua orang mati, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan hidupnya? Tapi, di depan, tiba-tiba muncul sosok Lu Ming. Autumno yang menakuti raungan. Lu Ming juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menendang di musim gugur tanpa bidang ramuan yang. Qiu Yang segera mengikuti contoh langit musim gugur. Zizi. Lu Ming menggenggam telapak tangannya dalam kehampaan, dan lusinan tombak petir muncul, dan saat berikutnya, mereka meledak. Puff. Di pasukan sekte pedang 10 sisi, dan di tentara matahari, semua prajurit Wuzong dengan lebih dari 9 senjata berat ditusuk dan dibunuh oleh guntur dan tombak petir. Setelah membunuh orang-orang ini, Lu Ming tidak mengambil tindakan apapun lagi. Dia berdiri diam dalam kehampaan dan mulai memurnikan esensi darah dari pria bermata satu dan lainnya. Segera setelah para pemimpin tingkat tinggi dari sekte pedang 10 sisi dan korps matahari mati, sisanya seperti pasir lepas, yang sama sekali bukan lawan Lin Sui. Itu adalah pembantaian sepihak. Oleh karena itu, Lu Ming tidak perlu bergerak. Ledakan. Esensi darahan bermata satu dan lainnya sangat kaya. Lu Ming mengubah setengahnya menjadi Zenyuan dan setengahnya digunakan untuk mempromosikan darah kedua. Sesaat kemudian, kejutan darah kedua, munculnya cakra perak ke-6. Darah kedua, juga dipromosikan ke King level 6. Sesaat kemudian, darah kedua mencapai batas tiang 6 tingkat raja.
Prestasi Lu Ming juga meningkat, mencapai puncak industri berat pertama Raja Wu. Raja rangkap 3 dari Wu, 2 tuan dari 4, dan 1 raja dari Wu hanya dapat meningkatkan prestasiku sedikit. Lu Ming tersenyum pahit. Tampaknya dia membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya setelah dia menerobos Raja Wu. Tidak jauh, berteriak untuk membunuh Zentian, tetapi situasinya benar-benar sepihak. Segera setelah itu, teriakan pembunuhan berkurang. Hanya sedikit orang dari Sekte Pedang 10 Sisi dan Tentara Matahari yang lolos, dan kebanyakan dari mereka terbunuh di sini. Secara khusus, Sekte Pedang 10 Persegi tingkat tinggi, termasuk Sekte Tianxia tingkat tinggi. Kali ini, untuk memusnahkan Sekolah Pedang Xuanyuan, Sekolah Pedang 10 Sisi mengirimkan 9 anggota kuat dari Sekolah Pedang 10 Sisi, serta 8 tingkat Sekte Tianxia. Dalam perang ini, seluruh pasukan dihancurkan. Termasuk pemimpin Sekte Pedang 10 Sisi dan Sekte Tianxia. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar. Lu Ming melihat ke masa lalu. Mata emas. Mata Lu Ming bergerak. Pada saat ini, mata emas itu kaku darah dan ditutupi dengan gas darah yang kaya dan tak tertandingi. Gas darah ini berkumpul dan membentuk kepompong darah besar yang muncul di udara. Mata emas baru saja menyerap darah pria besar bermata satu dan lainnya, dan menyerap darah raja. Sepertinya itu akan berevolusi lagi. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Sua, sua. Pada saat ini, suara langit pecah terdengar, dan Lin Suiyi, Ling Tutian, Sang Guanming, Yan Kuan dan lainnya muncul tidak jauh dari Lu Ming. Lu, tidak, temui raja. Lin Suiyi mulai ingin memanggil Lu Ming, tetapi segera bereaksi, dan dengan cepat membungkuk dan memeluk tinjunya. Lihat raja. Yang lainnya membungkuk dalam tinju mereka. Bab 484. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang utama. Kekuatan yang kuat berarti status tinggi, yang tidak ada hubungannya dengan senioritas. Saat ini, Lin Suiyi dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Raja, Kerajaan Matahari, akhirnya melahirkan seorang raja, dan masih menjadi raja yang begitu muda. Mereka gemetar karena kegembiraan. 5 hari yang lalu, Sue Chao menunjukkan kekuatan raja dan mengalahkan barisan penjaga besar Sekte Pedang Xuanyuan. Seberapa kuat itu, mereka sudah putus asa. Tapi tanpa diduga, begitu Lu Ming muncul, situasinya benar-benar terbalik, dan dia menyelesaikan lawan dengan semangat dunia. Di antara kerumunan, suasana hati Yan Kuan sangat rumit. Dalam pikiran aku, semua jenis situasi sekolah mohis di kerajaan Yin Yue mengambang di pikiran aku. Pada saat itu, Lu Ming sangat lemah dibandingkan dengan dia, itu sama sekali berbeda. Namun, sudah berapa lama sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Sekarang, Lu Ming lebih baik darinya. Ini adalah legenda arogansi besar tidak menyangka akan bertemu denganku. Yan Kuan menghela nafas. Ayo kembali ke gerbang. Lu Ming membuka jalannya. Di luar Sekolah Pedang Xuanyuan, tentu saja, ada banyak orang yang telah mengurus akibatnya, sementara Lu Ming dan keluarga mereka telah kembali ke gerbang gunung. Lu Ming, tolong, biarkan aku pergi, kirim aku. Begitu Lu Ming kembali ke gerbang gunung, langit musim gugur mulai menangis histeris. Pada saat ini, kultivasi langit musim gugur telah ditinggalkan, dan otot serta urat seluruh tubuh terputus. Bahkan orang biasa pun tidak sebaik dia. Dia berbaring di tanah dan memohon dengan getir. Cangkong, apa yang bisa aku minta? Ini hanya masalah kematian jika kita berhasil atau mengalahkan musuh. Musim gugur tanpa matahari hampir sama dengan langit musim gugur, tetapi memiliki banyak kekerasan. Dia duduk di tanah dan minum dengan dingin. Diam, Pak Tua, itu bukan karena kamu. Aku memiliki masa depan yang cerah di langit yang panjang. Karena ambisimu aku menyinggung Lu Ming. Itu semua karena kamu, Pak Tua. Kamu tidak ingin mati segera. Langit musim gugur mati menatap musim gugur Noyang, panggilan gila. Kamu. Qiu yang menatap Qiu Cangkong dengan bingung. Aku tidak percaya Qiu Cangkong akan berbicara dengannya seperti ini. Lu Ming, semuanya disebabkan oleh lelaki tua ini. Dia menghasutku. Kamu ingin membunuhnya. Aku tidak bersalah. Langit musim gugur berteriak. Apakah itu? Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Kemudian, dia bergerak dan terbang ke gunung di belakang Sekte Pedang Xuanyuan. Di gunung belakang Sekte Pedang Xuanyuan, ada puncak kecil. Di puncak, ada pelataran lain. Lu Yuntian dan Li Ping tinggal di sini. Kakak Tian, seharusnya Ming'er sudah kembali. Apakah dia akan baik-baik saja? Li Ping sangat khawatir. Baru saja, Qiu Cangkong dan yang lainnya meneriakkan nama Lu Ming dan menyebar ke seluruh Sekolah Pedang Xuanyuan. Secara alami, mereka mendengarnya. Ming'er adalah bakat alami. Seharusnya tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Lu Yuntian terhibur. Meski dia berkata begitu, matanya juga khawatir. Perang barusan sangat menakjubkan. Itu seperti adegan kiamat. Adegan semacam ini berada di luar jangkauan kognitif mereka. Oleh karena itu, mereka sangat khawatir Lu Ming akan menghadapi musuh yang tak terbayangkan. Tuan, Nyonya. Pada saat ini, seorang pria besar bergegas masuk. Ada apa? Bagaimana? Li Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan, Nyonya, kemenangan besar.
Tuan Luming kembali dan membunuh lawannya dengan kuat. Sekarang, Sekte Pedang 10 Sisi hampir dihancurkan. Pria hebat itu bersemangat. Benarkah? Mata Lu Yuntian membelalak kaget. Di hatiku, Sekte 10 Pedang Persegi hanyalah kekuatan yang tak terkalahkan. Itu mendominasi kerajaan matahari yang terik. Sekarang, hampir hancur. Bagaimana mungkin? Apakah Minger yang melakukannya? Lu Yuntian berpikir. Tuan, Nyonya, ada berita bagus. Tuan Luming tampaknya telah menjadi raja dan raja seni bela diri. Pria parubaya itu sangat bersemangat sehingga dia berkata bahwa suaranya bahkan bergetar. Apa? Lu Yuntian dan Liping tertegun. Raja, apakah Minger sudah menjadi raja? Setengah dering, mereka hanya bereaksi untuk mendekat, mata menunjukkan warna yang luar biasa, sangat bersemangat. Dalam status mereka sebelumnya, secara alami tidak mungkin untuk berhubungan dengan yang kuat di tingkat raja, bahkan di tingkat master. Namun, nama raja, mereka tidak tahu berapa kali mereka mendengarnya. Mereka semua adalah tokoh legendaris, sama seperti makhluk abadi. Mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka bisa hidup selama ribuan tahun dan melihat perubahan langit dan bumi. Tidak ada raja yang lahir di kerajaan matahari yang terik selama ribuan tahun. Sekarang, putra mereka, telah menjadi karakter seperti itu. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Liu Chun, apakah itu benar? Suara Lu Yuntian bergetar. Dia dulunya adalah seorang pejuang sejati. Dia tahu lebih banyak tentang apa yang dimaksud raja. Di masa lalu, alam Grandmaster adalah tujuan seumur hidup Lu Yuntian. Adapun raja, dia tidak berani memikirkannya. Sekarang, putranya, Luming, benar-benar mencapainya. Itu benar, benar sekali. Cara tegas pria parubaya. Bersenandung. Pada saat ini, ruang bergetar, sesosok muncul. Beberapa orang ketakutan, mata terpaku, mau tidak mau ekstasi. Minger, Minger. Liping pergi ke Luming dan melihatnya dengan hati-hati. Di matanya, Luming tetap sama apakah dia seorang raja atau bukan. Dia adalah putranya. Ayah, ibu, Minger kembali menemuimu. Lu Mingdao. Minger, kamu, apakah kamu sudah menembus kerajaan raja? Tanya Lu Yuntian, suaranya bergetar, menatap Luming dengan harapan. Ayah, baru 5 hari yang lalu aku mendapat keberuntungan. Luming menggaruk kepalanya. Hahaha, aku benar-benar menerobos kerajaan raja. Hahaha, bagus sekali. Putraku Lu Yuntian adalah seorang raja, dan dia masih raja yang sangat muda. Dengan jawaban afirmatif Luming, Lu Yuntian sangat bersemangat dan tertawa lepas. Dia bahkan lebih bahagia daripada raja penerobosnya sendiri. Ayah, aku di sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu yang lama. Lu Mingdao. Benda kuno. Lu Yuntian memiliki beberapa keraguan. Yah, ayah dan ibu, ikutlah denganku. Luming melambaikan tangannya, dan tirai cahaya Yuan asli menyelimuti Lu Yuntian dan Liping. Kemudian mereka bergerak dan berubah menjadi kilatan petir. Saat berikutnya, mereka muncul di depan gerbang Sekte Pedang Suanyuan. Ini, begitu cepat. Lu Yuntian dan Liping terkejut. Puncak gunung, yang jaraknya puluhan mil dari gerbang Sekte Pedang Suanyuan, tiba dalam sekejap. Di mata mereka, sarana semacam ini tidak berbeda dengan yang abadi. Tapi pria ini, putra mereka, sangat bahagia. Temui Tuan Lu, Nyonya Lu. Lin Sui dan yang lainnya, melihat Lu Yuntian dan Liping, memberi hormat dengan tergesa-gesa dan tidak berani diremehkan. Kepala sekolah Lin, kamu sangat sopan, sangat sopan. Lu Yuntian berulang kali mengembalikan kesopanan. Langit musim gugur. Saat ini, Lu Yuntian melirik dan melihat langit musim gugur. Bab 485. Lu Yuntian, tidak, Tuan Lu, tidak, Paman Lu, tolong maafkan aku. Langit musim gugur melihat Lu Yuntian dan menangis histeris. Haha, langit musim gugur, kamu masih memiliki wajah untuk memintaku menyelamatkanmu. Haha, kamu akhirnya sampai di sini hari ini. Benar-benar surga memiliki mata. Lu Yuntian tertawa. Paman Lu, di masa lalu, itu salahku. Itu adalah kebutaanku. Aku dibutakan oleh keserakahanku. Aku salah. Tolong lepaskan aku nyawa anjing demi kemudahan dan ketidaktahuanku. Langit musim gugur melolong, itu adalah ingus air mata menangis sangat menyedihkan. Luming masih mengagumi hal ini. Matanya penuh dengan air mata dan hidungnya penuh dengan air mata. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mengalir. Langit musim gugur, tutup mulut untukku. Kamu memalukan bagi keluarga musim gugurku. Satu sisi, musim gugur No yang mengaum. Pak tua, diam saja. Apa itu keluarga Qiu? Harganya beberapa dolar, jangan sebutkan itu padaku. Langit musim gugur berteriak. Kamu. Qiu yang hampir muntah darah, dadanya sesak dan matanya penuh kekecewaan. Apakah ini jenius sekali dalam 1000 tahun di keluarganya? Memalukan. Pria tua. Tiba-tiba, mata Qiu cangkong galak, berjuang untuk bangun, mengeluarkan belati dari tangannya dan pergi menuju musim gugur tanpa yang. Luming, Lin Sui dan mata orang lain berkilat, dan tidak bergerak. Binatang jahat, apa yang ingin kamu lakukan? Musim gugur tanpa matahari mengaum.
Apa yang kamu lakukan? Ini semua salahmu. Pergilah ke neraka. Di mata Cangkong musim gugur, warna yang ganas terungkap, dan belati di tangannya menusuk ke arah musim gugur tanpa yang. Autumu yang mengaum dan berguling, menghindari duri ini, tetapi langit musim gugur segera menusuk pedang. Kali ini, musim gugur tanpa yang tidak bisa lagi dihindari, belati langsung dari belakang jantung menusuk, darah DC. Binatang jahat, binatang jahat. Autumno yang mengaum, mata penuh keputusasaan dan kengganan, dan tak terbayangkan. Dia tidak percaya bahwa Qiu Cangkong akan membunuhnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan yang tidak rela dan menyerah. Satu sisi, Lin Sui, Ling Po Tian dan lainnya, kompleks mata tak tertandingi. Qiu Yang, penguasa kerajaan matahari yang terik, adalah raja setengah langkah dan pahlawan yang hampir menyatukan kerajaan matahari. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh generasi mudanya yang paling berharga, yang sangat menyedihkan. Lu Ming, Paman Lu, kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku telah membunuh Qiu Yang. Tolong lepaskan aku. Qiu Cangkong berlutut di tanah dan menangis minta ampun. Orang seperti itu, jika aku melewatimu, surga tidak akan setuju. Di mata surga Lu Yun, kesempatan membunuh muncul. Wah, wah. Dengan jentikan jari Lu Ming, Zhen Yuan memadatkan 4 senjata panjang dan terbang keluar, memaku anggota tubuh Qiu Cangkong ke tanah. Langit musim gugur mengeluarkan seruan suram. Tangan Lu Ming bergerak, dan sebuah pedang muncul dan berkata, "Ayah, kehidupan musim gugur Cangkong akan diserahkan kepadamu." Lu Yuntian pernah ditangkap oleh Qiu Cangkong dan disiksa selama 8 tahun. Di dunia ini, satu-satunya yang harus membunuh Qiu Cangkong adalah Lu Yuntian. Selain itu, Lu Ming juga tahu bahwa Lu Yuntian selalu memiliki kerumitan ini di dalam hatinya. Bagus. Lu Yuntian mengambil alih pedang dan melangkah ke langit musim gugur. Tidak, Paman Lu, jangan bunuh aku. Langit musim gugur masih memohon belas kasihan. Diam, Paman Lu, kamu pantas dipanggil, mati. Lu Yuntian minum dengan dingin, dan pedangnya dipotong. Kepala musim gugur tanpa yang terbang tinggi. Setelah membunuh langit musim gugur dengan satu pedang, Lu Yuntian tampak lega dan menarik napas panjang. Ninger, terima kasih telah membiarkanku membunuh Qiu Cangkong. Lu Yuntian dan Lu Mingdao. Sayang sekali ayah dan anak aku tidak dapat menemukan aku. Sayang sekali ayah dan anak aku tidak dapat pulih kali ini. Lu Ming menghela nafas. Haha, Ninger, kamu tidak perlu meminta apapun. Ayah sangat puas dengan pencapaianmu sekarang. Kata Lu Yuntian sambil tersenyum. Kenapa, ayah, ibu, kenapa kamu tidak melihat bulan musim gugur? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak awal, Lu Ming tidak melihat bulan musim gugur, yang sangat aneh. Tidak mungkin Qiu Yue meninggalkan Lu Yuntian dan Li Ping dalam perang sebesar itu. Ketika datang ke bulan musim gugur, Lu Yuntian dan Li Ping sedikit mengubah wajah mereka. Lu Ming secara alami memperhatikan perubahan wajah mereka, dan hatinya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi dengan Qiu Yue? Lu Ming cemas. Ayah, ibu, bulan musim gugur, ada apa dengannya? Lu Ming bertanya. Ninger, jangan khawatir, Qiu Yue, dia baik-baik saja. Li Ping Lian sibuk. Kenapa kamu tidak melihatnya? Ah, ceritanya panjang. Ninger, mari kita kembali ke kediaman kita dan membicarakannya secara mendetail. Lu Yuntian menghela nafas. Bagus. Kemudian, dengan lambaian tangan, Lu Ming dan Lu Yuntian serta Li Ping kembali ke rumah mereka yang lain. Untuk saat ini, aku akan menyerahkannya kepada Lin Sui untuk mereka tangani. Kembali ke halaman lain, Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping duduk di bangku batu di halaman. Ming'er, baru 3 bulan yang lalu, Qiu Yue sudah pergi. Li Ping menghela nafas, di matanya, beberapa tidak menyerah. Kiri, kemana dia pergi? Lu Ming bertanya. Ming'er, inilah yang terjadi. Sekitar 3 bulan yang lalu, seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul. Dia berkata bahwa dia tertarik dengan bakat Qiu Yue. Dia mengatakan bahwa darah Qiu Yue hanya cocok untuk mewarisi mantelnya. Dia ingin menjadikan Qiu Yue sebagai murid dan pergi dari sini bersama Qiu Yue. Lu menjelaskan. Ah, apa ada yang seperti itu? Lu Ming sedikit terkejut. Ya, menurut arti dari wanita parubaya, dia berkeliling dunia untuk menemukan penerus yang cocok untuk warisannya. Dia menemukan Qiu Yue sesuai dengan resonansi darahnya. Dia harus mengambil Qiu Yue sebagai muridnya. Pada awalnya, kami dan Qiu Yue tidak setuju satu sama lain, tetapi wanita parubaya itu menunjukkan metode yang luar biasa. Dengan lambaian tangannya, itu siang, tapi tiba-tiba menjadi malam. Hal yang paling menakjubkan adalah dia bisa merobek ruang dan berjalan. Itu hanya cara yang abadi. Melihat cara luar biasa pihak lain, aku memutuskan untuk membiarkan Qiu Yue mengikutinya. Lagi pula, itu baik untuk Qiu Yue. Lu Yuntian Dao. Apa, saat kamu melambai, siang berubah menjadi malam, dan kamu bisa merobek ruang? Lu Ming terkejut. Apa artinya ini? Itu terlalu mengerikan. Ya, tapi gadis itu, Qiu Yue, bertekad untuk menunggumu kembali dan tidak mau belajar dari gurunya. Akhirnya, dia dibawa pergi secara paksa oleh wanita parubaya itu. Lu Yuntian Dao. Diambil dengan paksa.
Di mata Luming, warna dingin melintas. Ya, tapi Minger, jangan khawatir. Aku pikir wanita itu benar-benar ingin menjadikan Qiu Yue sebagai muridnya. Dia seharusnya tidak malu dengan Qiu Yue. Lu Yuntian Dao. Meski begitu, Luming masih sangat tidak nyaman. Tidak bisakah aku melihat bulan musim gugur sepanjang hidup aku? Ayah, ibu, apakah pihak lain meninggalkan berita? Apakah kamu pernah mengatakan orang seperti apa mereka? Luming bertanya. Sisi lain hanya menyisakan satu kalimat, yaitu, Tuhan adalah satu-satunya di dunia. Lu Yuntian Dao. Satu-satunya di dunia, apa artinya itu? Luming tertegun, mengungkapkan warna pemikiran. Bab 486. Di tanah Tuhan, apakah itu di tanah limbah Tuhan? Konon di tanah Shen Huang, ada negeri asing, tapi itu terlalu jauh, hanya legenda. Dan apa artinya menjadi satu-satunya di dunia? Luming bingung dengan semua pikirannya. Minger, kamu dapat yakin bahwa Qiu Yue tidak akan mendapat masalah. Ketika dia berhasil dalam latihan, dia mungkin akan kembali kepadamu. Gadis itu, aku tidak tega berpisah denganmu. Melihat Luming sedikit tidak senang, Lu Yuntian membuka jalan. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Luming tersenyum dan menjernihkan suasana hatinya. Kemudian, mereka mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping. 1 jam kemudian, Luming pergi. Di aula konferensi Sekte Pedang Suanyuan, Luming melangkah masuk. Lin Sui dan yang lainnya ada di dalamnya. Melihat Luming masuk, mereka segera berdiri dan memberi hormat satu demi satu, sambil berkata, aku telah bertemu Raja. Kita semua kenalan, jangan terlalu sopan. Huachi, aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu mundur dari Sekte Pedang 10 Persegi secara langsung. Sekarang, saatnya. Luming melambaikan tangannya, yang sangat langsung. Wajah Huachi penuh ekstasi. Dia mendatangi Luming dan berkata, Kakak Lu, jika Huachi bisa membalas dendam kali ini, aku yakin akan mengingatnya. Aku sangat berterima kasih. Haha, Huachi, kamu dan aku tidak sopan. Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran dulu, dan bantu kamu merebut kembali ibu kota kekaisaran, lalu bunuh Sekte Pedang 10 Persegi. Lu Mingdao. Ayo pergi bersama. Lin Sui, Lin menghancurkan surga dan seterusnya. Oke, pemimpin Lin, Huachi dan aku akan pergi dulu. Kamu akan memimpin yang kuat di atas Wuzong dan datang nanti. Lu Mingdao. Lagi pula, akibat dari masalah ini, atau untuk Lin Sui mereka melakukannya. Setelah mengatakan itu, Lu Mingzhen Yuan, bersama Huachi, menghilang di sini. Panggil orang kuat di atas Wuzong, lalu kita bisa mulai. Lin Sui memerintahkan. Lu Ming dengan Huachi, seperti saklar angin dan listrik, segera keluar dari sekolah pedang Suanyuan, menuju ibu kota kekaisaran. Pada jarak lebih dari 10.000 li dari Sekte Pedang Suanyuan, pasukan bergegas ke Sekte Pedang Suanyuan. Pasukan ini, yang terlihat merah dan menakutkan, adalah kuda besi serigala skala darah merah Lu Ming. Oh. Serigala melolong, dan kavaleri darah merah berlari dengan kecepatan penuh. Terlihat bahwa setiap peramal berlumuran darah, jelas setelah perang sengit. Cepat. Sebelum itu, 100.000 tentara dari Sekte Pedang 10 Persegi dan tentara matahari menerobos pengepungan dan bergegas ke Sekte Pedang Suanyuan. Mereka menyeret kita ke bawah dengan pasukan lain. Kita harus kembali untuk menyelamatkan Sekte Pedang Suanyuan. Hua Ying sangat cemas dan terus berteriak. Sejak saat itu, kavaleri darah merah dipimpin oleh Hua Ying. Jenderal, ada ahli yang sangat kuat di Sekte Pedang 10 Persegi dan tentara matahari. Bahkan jika kita mengejar ketinggalan, aku khawatir itu akan sia-sia. Di samping, seorang wakil jenderal. Bahkan jika tidak berguna, kita harus pergi. Sekte Pedang Suanyuan memiliki kerabat juara Ho. Selain itu, Pangeran ke-8 juga berada di atas sekolah pedang Suanyuan. Bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, kita harus menyelamatkannya. Hua Ying berteriak. Ya, jenderal. Wakil jenderal menjawab. Kenapa, apa itu? Tiba-tiba, seorang asisten jenderal melihat ke langit di kejauhan. Hua Ying dan yang lainnya juga melihat ke masa lalu. Di ujung langit, ada kilatan petir datang ke sisi ini. Saat berikutnya, kilat datang ke udara mereka, konvergensi kilat, udara muncul dua sosok muda. Apakah itu, sang juara? Ini benar-benar juara Ho kembali, dan pangeran ke-8. Di kuda besi darah merah, tiba-tiba terdengar seruan. Aku akan menemui sang juara dan pangeran ke-8. Hua Ying bergegas ke langit dan membungkuk. Aku akan menemui sang juara dan pangeran ke-8. Semua penunggang kuda berdarah merah memberi hormat kepada Lu Ming dan Huachi. Namun, yang pertama mereka panggil adalah Lu Ming, dan yang terakhir adalah pangeran ke-8. Kavaleri darah merah diciptakan oleh Lu Ming. Di jantung kavaleri darah merah, Lu Ming adalah eksistensi tertinggi. Pertama kali mereka mendengarkan adalah perintah Lu Ming. Kuda besi darah merah adalah kuda besi darah merah Lu Ming, adalah kuda besi darah merah juara Ho. Bahkan jika Hua Ying adalah anggota keluarga kerajaan, sekarang mereka mengutamakan Lu Ming. Jangan terlalu sopan. Lu Ming melambai. Juara Ho, pangeran ke-8, kamu baik-baik saja. Senang sekali kami akan bergegas ke sekolah pedang Suanyuan, tapi kami tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini.
Apakah sekolah pedang Xuanyuan telah dikalahkan? Di wajah Hua Ying, warna yang bermartabat muncul. Dia bertanya-tanya apakah sekolah pedang Xuanyuan telah dikalahkan. Lu Ming menyelamatkan Hua Qi dan keluar dari pengepungan. Yah, pertempuran sekte pedang Xuanyuan sudah berakhir. Hua Qi mengangguk. Apakah sekolah pedang Xuanyuan benar-benar hancur? Wajah Hua Ying sangat berubah. Jika ini masalahnya, maka trennya benar-benar berakhir. Dengan orang-orang ini, mereka tidak mampu menanggung badai sama sekali, dan mereka hanya bisa mundur ke perbatasan secepat mungkin. Kamu salah. Pertempuran Sekte Pedang Xuanyuan telah berakhir. Seluruh pasukan dihancurkan oleh Sekte Pedang 10 Sisi dan Tentara Matahari. Juara Hao dan aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk membunuh pengkhianat Raja Zentian. Jalan Hua Qi. Apa? Hua Ying dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Aku lupa memberitahumu bahwa Juara Hao telah menembus kerajaan raja. Bagaimana badut dari sekolah pedang 10 sisi itu bisa menjadi lawan dari Juara Hao? Jalan Hua Qi. Apa? Raja. Kavaleri darah merah semua orang, tiba-tiba terpana di sana, menatap Lu Ming. Raja, kata ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, mengejutkan mereka semua. Setelah sekian lama, tubuh mereka gemetar karena kegirangan, dan mata mereka ke arah Lu Ming dipenuhi dengan rasa hormat yang gila. Juara Hao, perkasa. Juara Hao, tak terkalahkan. Puluhan ribu kavaleri darah merah, berteriak gila, bersemangat ke titik. Jenderal mereka, panglima mereka, telah masuk ke ranah raja. Mereka sangat bersemangat. Mereka adalah pasukan yang diciptakan oleh Lu Ming. Mereka berbagi suka dan duka. Kemuliaan Lu Ming adalah kemuliaan mereka. Mereka secara alami bersemangat secara alami. Sejak saat itu, kavaleri darah merah tidak hanya terkenal dengan kerajaan matahari yang terik, tetapi juga untuk 36 kerajaan Kaisar Yun. Tunggangan berdarah merah mendengarkan perintah. Lu Ming minum. Bawahanku ada di sini. Puluhan ribu kavaleri darah merah meraung, hanya merasakan darah mendidih. Pangeran ke-8 dan aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu, lalu kamu akan datang dan membunuh ibu kota kekaisaran. Perintah Lu Ming. Ya, ke ibu kota kekaisaran. Kavaleri darah merah meraung. Pergi. Kemudian, bersama Hua Qi, Lu Ming pergi ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran, di istana, bernyanyi dan menari. Di taman kekaisaran ibu kota kekaisaran, Raja Zentian mengenakan jubah naga dan duduk di atas kursi naga. Di sampingnya, ada beberapa selir cantik. Selanjutnya, Hua Jie, mengenakan jubah naga, duduk di sana dengan ekspresi bini. Di bawah, duduk para pejabat sipil dan militer. Di tengah taman kekaisaran, banyak gadis muda menari, dan Raja Surga menari. Selamat untuk yang mulia, selamat untuk yang mulia. Sekarang, Sekolah Pedang 10 Persegi dan Tentara Matahari menyerang Sekolah Pedang Xuanyuan. Dalam beberapa hari, Sekolah Pedang Xuanyuan akan hancur. Ketika Kerajaan Matahari bersatu, milikmu keagungan akan menjadi penguasa Kerajaan Matahari. Seorang menteri yang kesal menyanjung Raja Surga. Haha, Ai King mengatakannya. Raja Surga tertawa terbahak-bahak dan bangga pada dirinya sendiri. Bab 487. Kemudian, pejabat sipil dan militer lainnya, satu persatu, tersanjung dan ditepuk, yang membuat Raja Zentian tertawa terbahak-bahak hingga dia akan melayang ke langit. Sekarang, situasi keseluruhan dari Kerajaan Matahari yang terbakar tidak lagi tegang. Dia, Kaisar Kerajaan Matahari yang terbakar, hampir stabil. Dia secara alami bahagia. Adapun apakah itu boneka dari Sekte Pedang 10 Sisi, siapa yang peduli? Selama kamu duduk di singgasana Kaisar, kamu dapat menikmatinya dengan tidak hati-hati. Raja Zentian memeluk dan berenang sembarangan pada dua gadis cantik. Itu sangat keren. Itu keren, tiba-tiba, seorang pria besar berbaju besi masuk. Yang mulia, yang besar itu buruk, yang besar itu buruk. Pria besar itu meraung. Raja Zentian tiba-tiba kesal. Wajahnya suram dan dia berkata dengan dingin, Su Feng, apa yang membuatku bingung sehingga aku tidak melihat Kaisar menghibur pejabat sipil dan militer dan mendiskusikan urusan negara? Kamu tidak begitu tenang. Bagaimana kamu bisa mengikuti Kaisar untuk melawan negara? Dan membuat dunia terkenal? Hanya orang yang kehilangan aku. Seseorang akan menyeret Su Feng ke bawah dan memberi contoh kepada orang lain. Dengan lambaian tangannya, dua penjaga jangkung melangkah maju ke arah Su Feng. Yang mulia, setelah mendengarkan aku, ada berita di depan kami. Sekolah Pedang Xuanyuan sedang bertarung, Sekte Pedang 10 Sisi dan Tentara Matahari semuanya dihancurkan, dan Qiu Wuyang dan Qiu Changkong sudah mati. Su Feng meraung. Diam. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi sunyi. Para wanita penari sepertinya menghentikan gerakan mereka. Dan para menteri sipil dan militer itu juga serupa. Beberapa dari mereka sedang minum anggur dengan gelas di tangan mereka. Akibatnya, anggur hampir mengalir ke lubang hidung mereka. Raja Surga membuka mulutnya dan menatap Su Feng dengan bingung. Kemudian pupilnya terus membesar dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Suaranya bergetar dan bertanya, Su Feng, apakah kamu serius? Jika aku mengetahui bahwa aku menipu Kaisar, aku akan menghukum kalian 9 klan. Benar,
Yang Mulia, salah satu jenderal dari Sekte 10 Pedang Persegi beruntung tidak mati. Melalui banyak catatan, berita itu sampai kepadaku. Su Feng memiliki suara yang besar. Bang dang. Cangkir giok ungu di tangan Raja Zentian jatuh ke tanah dan hancur. Wajahnya pucat, dan tidak ada darah di wajahnya. Mula-mula bibirnya mulai bergetar, lalu seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan sekolah pedang Suanyuan dapat dicapai? Bagaimana itu bisa membunuh Qiu Yang? Raja Surga terus bergumam, yang tidak bisa dipercaya. Itu Juara Hall. Juara Hall akan kembali. Dia dengan mudah membunuh semua master dari Sekte Pedang 10 Sisi dan Tentara Matahari. Su Feng bergidik. Luming, ini sebenarnya dia. Aku sudah lama tahu bahwa tidak mungkin mempertahankannya atau tidak. Raja Surga meraung. Sekte Pedang 10 Sisi dan Tentara Matahari semuanya hancur. Binatang kecil Huachi pasti akan datang ke ibu kota kekaisaran untuk membalaskan dendam ayahnya. Mundur, menghitung pasukan dan kuda. Selain itu, dengan semua harta, kita akan segera mundur ke daerah kekaisaran Zhao dan mencari perlindungan dari Istana Jepang yang agung. Raja Surga meraung. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Pada saat ini, suara dingin terdengar antara langit dan bumi. Kemudian, dua sosok muncul di langit. Itu adalah Luming dan Huachi. Melihat Huachi dan Luming, wajah Raja berubah secara dramatis dan dia memandangi dua orang di langit dengan ngeri. Orang tua, hari ini adalah waktu kematianmu. Aku akan mengambil kepalamu dan mempersembahkan korban kepada arwah ayahku di surga. Saat dia melihat Raja Surga, mata Huachi memerah, menunjukkan kebencian yang mendalam. Bunuh mereka untukku. Raja Surga meraung. Sua. Dari kerumunan, keluar dari 6 sosok, masing-masing, semuanya menyebarkan nafas Wuzong Jiuchong. Raja Zentian diam-diam telah mengumpulkan 6 orang kuat Wuzong Jiuchong, yang luar biasa. Juara apa Ho? Mati. Seorang pria parubaya dengan wajah dingin dan ganas memotong Luming dengan pisau. Pada saat yang sama, 5 orang lainnya muncul. Untuk sesaat, langit dan bumi sangat keras, dan auranya mendidih. Semua jenis pedang Qi dan Geng Dao meraung ke arah Luming. Jika 6 orang kuat Wuzong dan Jiuchong bergandengan tangan, bahkan jika mereka masih memiliki kota besar, mereka akan dihancurkan dalam sekejap. Mati. Ada secercah harapan di mata Raja Zentian. Badut. Di mulut Luming, dia mengeluarkan suara lemah. Dia berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak, dan melihat kilatan petir di matanya. Kemudian, 6 petir meledak dari matanya. Menyentuh. 6 suara garing, di bawah Raja Zentian, 6 orang kuat Wuzong dan Jiuchong, berubah menjadi abu terbang dan menghilang antara langit dan bumi. Sentuh. Raja Surga duduk di tanah, menggigil di sekujur tubuh, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Menteri sipil dan militer lainnya, tidak kurang dari itu, memandang Luming dengan ngeri. Di mata mereka, 9 orang kuat Wuzong yang tak terkalahkan berubah menjadi abu terbang di mata Luming. Itu luar biasa, itu hanyalah sarana supernatural, yang tidak sebanding dengan kekuatan manusia. Juara Hall tak terkalahkan, budak Gao Chuan, selamat datang Juara Hall dan Pangeran ke-8 kembali ke istana. Tiba-tiba, di bawah, seorang menteri yang kesal memanggil, dan menatap Luming dan Huachi dengan sanjungan. Dengan baik. Ini membuat Luming dan Huachi sedikit terpana. Champion Hall, Pangeran ke-8, kamu tidak tahu. Aku selalu setia kepada mantan kaisar. Aku telah menanggung penghinaan dan tetap bersama Raja Zentian. Tujuannya adalah menunggu Pangeran ke-8 kembali satu hari. Surga memiliki mata, kamu akhirnya kembali. Teriak Gao Chuan, menyanjung. Sialan, Gao Chuan, cepat sekali mengganti kemudi saat angin bertiup. Menteri sipil dan militer lainnya diam-diam mengertakkan gigi. Oh, sejauh yang aku tahu, ketika Raja Zentian membunuh ibu kota kekaisaran, kamu adalah orang pertama yang menyerah. Kamu juga membuka gerbang dan membiarkan pasukan Raja Zentian masuk ke kota. Huachi mencibir. Wajah Gao Chuan sangat berubah. Dia mencoba tersenyum dan berkata, Pangeran ke-8, kamu salah paham dan salah paham. Jangan jelaskan padaku, turun dan jelaskan pada ayahku. Mendesis. Pedang panjang Huachi keluar dari sarungnya, dan satu pedang membelah Gao Chuan menjadi 2. Orang tua, giliranmu sekarang. Huachi menatap Raja Surga. Cier, aku paman kaisarmu, kami adalah saudara-saudara. Untuk alasan ini, aku mohon kamu untuk pergi ke sekitarku sekali. Raja Surga berteriak. Permisi, hahaha, lucu. Ketika kamu membunuh ayahku, mengapa kamu tidak mengira dia adalah kerabat darahmu? Sekarang dia mengucapkan kata, hubungan darah. Tidak tahu malu, mati. Mata Huachi seperti listrik, dan pedang mengarah ke Raja Surga. Tidak, temani, tolong, temani. Raja Surga berteriak dengan liar. Namun, tidak ada yang bergerak, semuanya duduk diam, tidak bergerak. Aku bercanda, 6 orang kuat dari Wuzong Jiuchong semuanya mati sekaligus. Mereka tidak ingin mati. Bab 488. Huachi, bunuh. Luming mengangguk ke Huachi. Pada saat yang sama, aliran Zenyuan mengalir ke Huachi.
Tiba-tiba, Huachi merasa penuh kekuatan. Orang tua, mati. Huachi minum dan membunuh Raja Surga. Kau yang mati. Melihat tidak ada jalan keluar, Raja Zentian menunjukkan tatapan tajam di matanya. Dengan lambaian tangannya, dia melihat pedang lebar di tangannya dan memotongnya ke arah Huachi. Kultivasi Raja Zentian tidak lemah, mencapai level 7 level Wuzong. Huachi hanyalah seorang guru seni bela diri yang hebat. Itu belum menembus Wuzong. Tapi pedang Huachi mengandung Yuan asli Luming. Zhen Yuan berkali-kali lebih kuat dari Zenki, belum lagi Zhen Yuan Luming. Tinja. Dengan satu pedang, Huachi langsung mengalahkan semua serangan Raja Zentian, dan langsung membelah pedang Raja Zentian dan orang-orang menjadi dua. Raja Surga, kematian. Hahaha, ayah, apakah kamu melihatnya? Putraku menteri, akhirnya aku membalaskan dendamu. Huachi berlutut di tanah, melihat ke langit untuk tertawa, tetapi air mata tidak berhenti mengalir. Sepertinya dia akan melepaskan semua kebencian di hatinya. Luming tidak berbicara dan melihatnya dengan tenang. Huajie, jangan pergi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Luming terlihat dan tersenyum. Ternyata Huajie ingin kabur dan ditangkap oleh beberapa menteri. Saat ini, Raja Zentian sudah mati. Para menteri sipil dan militer itu, di mana ada kesetiaan, ingin mengeluarkan hati mereka dan menunjukkan perasaan mereka kepada Huachi. Saat ini, kemana Huajie akan melarikan diri? Tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Huajie meraung ngeri. Huajie, bawa kamu untuk menemani ayahmu. Pedang Huachi meneteskan darah, selangkah demi selangkah ke Huajie. Jangan bunuh aku, jangan lakukan itu. Huajie menjerit, lalu bau busuk keluar. Orang ini takut untuk buang air kecil lagi. Di mata Huachi, jejak pembunuhan terungkap, dan cahaya pedang di tangannya menyala, dan tangisan Huajie tiba-tiba berhenti. Pangeran ke-8, aku menyambut Pangeran ke-8 kembali ke istana. Aku menyambut Pangeran ke-8 kembali ke istana. Semua menteri sipil dan militer berlutut. Mata Huachi seperti listrik, menyapu ke sekeliling. Semuanya diam dan tidak berani bernapas. Aku khawatir Huachi akan membunuh mereka. Suasana adegan tampak mengeras. Setengah dering, Huachi berkata, kamu, kerahkan pasukan, semua pesta raja kota, tentara, keluarga, semua kendali. Huachi tidak membunuh orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini penuh kebencian, mereka masih harus bergantung pada orang-orang ini jika mereka ingin menjalankan kerajaan matahari. Jika mereka semua terbunuh, siapa yang akan membantunya? Ya, aku akan segera melakukannya. Pangeran ke-8, aku akan menyerahkan masalah ini pada Wei Chen. Para menteri sipil dan militer itu, berebut untuk setuju, dan kemudian terburu-buru melakukannya. Aku bercanda, ini kesempatan bagus untuk menunjukkan perasaanku pada Huachi. Siapa yang akan merindukannya? Segera, beberapa menteri dengan pasukan berat di tangan mereka mundur. Selebihnya adalah PNS yang tidak memiliki kekuatan. Mereka menatap Huachi dan Luming dengan penuh semangat. Juara Ho, kumohon. Huachi melambai ke Luming Dao. Luming tersenyum dan duduk sembarangan di atas meja. Huachi, di sisi lain, baru saja duduk di posisi Raja Surga. Para wanita berlutut di samping, gemetar. Para menteri itu juga berlutut di tanah dan menunggu. Waktu berlalu, Kaisar dalam kekacauan. Tentara dan kuda yang tak terhitung jumlahnya bergegas mengepung dan memusnahkan bawahan Raja Surga. Ada perang di mana-mana. Sua. Segera setelah itu, Lin Sui dan yang lainnya tiba dan muncul di udara. Kepala sekolah Lin, kirim seseorang untuk membantu melenyapkan kejahatan Raja Surga yang tersisa. Luming berkata kepada Lin Sui. Bagus. Lin Sui mengangguk. Kemudian, ratusan orang Wuzong yang kuat tersebar di sekitar ibu kota kekaisaran untuk membantu melenyapkan kejahatan Raja Surga yang tersisa. Dengan partisipasi para ahli ini, segera, kejahatan yang tersisa dari Raja Zentian dan mereka yang setia kepada Raja Zentian dibunuh satu demi satu. Seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan pembunuhan. Banyak orang awam tahu bahwa langit telah berubah lagi. Sejak saat itu, Kaisar harus mengganti tuannya lagi. Ketika banyak orang tahu itu adalah ke-8 pangeran dibunuh kembali, mereka sangat senang. Tidak mudah diperintah oleh Raja Zentian. Suatu hari kemudian, perang di ibu kota kekaisaran berakhir. Ibu kota kekaisaran sepenuhnya berada di tangan Huachi. 2 hari kemudian, kavaleri darah merah tiba untuk membantu Huachi mengambil kendali penuh atas ibu kota kekaisaran. Setelah itu, terserah Huachi sendiri, dan Luming terlalu malas untuk mengurusnya. Saatnya mengirim Master Pedang Lin. Di halaman lain, Luming berkata kepada Lin Sui. Bagus. Mata Lin Sui berbinar karena kegilaan dan harapan. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. 1 jam kemudian, hampir 100 orang, dipimpin oleh Luming, terbang ke Sekte Pedang 10 Persegi. Sekte Pedang 10 Sisi tidak jauh dari ibu kota kekaisaran. Jaraknya sekitar 10.000 li jauhnya. Setelah lebih dari 1 jam, mereka akan tiba. Lebih dari 100 orang melayang di langit di atas Gunung Sifang. Mulai barisan besar untuk melindungi klan dengan cepat.
Begitu Luming dan para pengikutnya tiba, terdengar raungan dari Sekte Pedang 10 Sisi. Bersenandung. Di Sekte Pedang 10 Persegi, ada cahaya di mana-mana dan prasasti berkelap-kelip, membentuk barisan sekte pelindung yang besar, yang menutupi Sekte Pedang 10 Persegi. Pedang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Ini mirip dengan Sekte Pedang Xuanyuan, tetapi lebih kuat dan lebih misterius. Jelas, Sekte Pedang 10 Sisi sudah mendapat berita. Tampaknya masih banyak master di Sekte Pedang 10 Sisi. Di antara mereka, ada Raja Setengah Langkah. Lin Sui sangat manusiawi. Mata orang beralih ke Luming. Luming adalah satu-satunya yang ingin mematahkan formasi Huzong dari Sekte Pedang 10 Sisi. Jika mereka pergi, mereka tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Wah! Luming meraih cakarnya di kehampaan, dan tombak panjang mengembun. Kemudian, tombak ditarik dengan keras ke arah Sekte Pedang 10 Persegi. Pada saat yang sama, tombak itu tumbuh dengan cepat dan menjadi sebesar gunung. Itu meledak menuju Sekte Pedang 10 Persegi. Blokir, blokir. Di Sekte Pedang 10 Sisi, ada raungan kejutan. Pada saat yang sama, beberapa pedang besar Ki melayang ke langit, menuju tombak Luming. Namun, di bawah tekanan tombak, pedang Ki pecah seperti tahu. Ledakan. Tombak itu dibombardir dengan keras pada formasi Zong yang bertahan dari Sekte Pedang 10 Sisi. Menyentuh, menyentuh. Segera, semua pangkalan formasi Huzong di Sekte 10 Pedang Persegi diledakkan. Jeritan keluar, dan mereka yang mengendalikan formasi langsung dikejutkan oleh kekuatan serangan balik. Satu gerakan, susunan klan pelindung 10 Sekte Pedang Persegi, hancurkan. Meskipun Luming sudah lama mengetahui bahwa kekuatan bertarung Luming mencengangkan ke langit, Lin Sui dan yang lainnya masih terkejut saat melihat pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri. Tuan Lin, selanjutnya, aku akan memberikannya kepada kamu. Lu Mingdao. Pertempuran berikutnya, Luming tidak tertarik. Oke, jangan khawatir. Lin Sui mengangguk. Kemudian mereka membunuh mereka. Ini adalah pembantaian total sepihak. Anggota kuat dari Sekte Pedang 10 Sisi telah membunuh 90% pertempuran di Sekolah Pedang Xuanyuan. Di mana mereka semua lawan Lin Sui. Di Pegunungan 10 Penjuru, darah penuh dengan udara. Bab 489. Namun, Lin Sui dan yang lainnya tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Semua orang yang terbunuh adalah anggota tingkat tinggi dari Sekte Pedang 10 Sisi. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit di atas divisi seni bela diri yang hebat, dan mereka yang berada di bawah divisi seni bela diri yang hebat tidak membunuh mereka. Karena ancaman orang-orang di bawah Grandmaster tidak besar. Segera, Sekte Pedang 10 Persegi menjadi tenang. Luming melihat Sekte Pedang 10 Persegi dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Di dunia seni bela diri dan Taoisme, pertarungan berlangsung setiap hari. Setiap hari, beberapa kekuatan sektarian dihancurkan dan beberapa kekuatan sektarian meningkat. Itu normal. Luming terdiam sesaat, lalu berbalik dan pergi. Selanjutnya, dia tidak perlu melakukannya. Ada Sekte Tianxia yang tersisa, dan Lin Sui dan yang lainnya cukup untuk menerobos. Sekte Tianxia tingkat tinggi hampir mati di Sekte Pedang Xuanyuan. Mereka tidak bisa menghentikan Lin Sui. Berjalan di udara, Luming pergi ke Sekte Pedang Xuanyuan dalam sekejap. Segera, dia kembali ke Sekolah Pedang Xuanyuan. Mata emas, evolusi ini diperkirakan akan memasuki ranah raja. Di udara di depan gerbang Sekte Pedang Xuanyuan, Luming melihat kepompong darah yang melayang di udara dan bermeditasi. Kemudian, Luming bergerak dan terbang ke kedalaman Sekte Pedang Xuanyuan. Luming datang ke halaman mereka yang lain. Lu Yuntian dan Li Ping sedang minum teh dan mengobrol. Sekarang, Luming telah menjadi raja dan terkenal di seluruh dunia. Keduanya sangat bahagia dan selalu memiliki senyum di wajah mereka. Ayah ibu. Luming mendorong pintu dan memanggil dengan lembut. Minger, kamu sudah kembali. Duduklah. Li Ping berkata sambil tersenyum. Luming duduk. Minger, kenapa kamu tidak melihat Nona Nianxing kali ini? Li Ping bertanya. Di masa lalu, si Nianxing mengikuti Luming setiap hari, yang merupakan hal yang terkenal. Belakangan, si Nianxing mengikuti Luming untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan Kaisar Tianxianwei. Banyak orang menganggap Luming dan si Nianxing sebagai pasangan. Li Ping dan Lu Yuntian juga menyukai si Nianxing di hati mereka dan secara alami peduli pada mereka. Ayah, ibu, Nona Xie, dia punya hal lain. Dia tidak kembali ke kerajaan matahari. Lu Mingdao. Mengacu pada si Nianxing, Luming memiliki pandangan yang rumit di matanya dan khawatir. Sayangnya, tidak ada petunjuk. Minger, kamu tidak akan bertengkar, kan? Laki-laki, terkadang mereka harus membiarkan perempuan lebih banyak. Poin ini, kamu harus belajar lebih banyak dari ayahmu. Cara telaten Li Ping. Batuk. Di satu sisi, Lu Yuntian batuk beberapa kali. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Nona Xie ada yang harus dilakukan. Dengan lambaian tangannya, selusin botol batu giok muncul di atas meja. Ayah, ibu, pil ini dapat menyehatkan tubuh, mengisi kembali gas darah dan memperpanjang umur. Meskipun tidak dapat memperbaiki meridian ayah, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh.
Lu Mingdao. Lu Yuntian dan Liping secara alami membawa mereka pergi dengan gembira. Mereka tahu bahwa Luming telah mencapai kerajaan Raja Wu. Pil-pil ini tidak banyak berguna bagi Luming. Selanjutnya, Luming meluangkan waktu untuk mengunjungi Lu Yuntian dan Liping setiap hari, dan selebihnya adalah berlatih. Melangkah kerana Raja Wu, pemahaman tentang Wu Dao telah meningkat pesat. Ketika kami memahami seni bela diri, kami juga sangat cepat. Luming sudah mencapai batas langkah kedua. 7 hari kemudian, Luming berhasil mempraktikkan langkah ketiga. Setelah 3 langkah, kekuatan Jiulong yang menginjak langit telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, mencapai tingkat ke-6 dari keterampilan seni bela diri yang lebih rendah. Dari segi kekuatan, tidak lagi lemah di level ketiga dengan 3 skill unik Longshan. Luming, gada pembunuh lainnya. Dan 7 hari ini, Kerajaan Matahari, bisa dikatakan berguncang. Sekte Sifanjian dan Sekte Tianxia dihancurkan, dan Pangeran ke-8 membunuh Raja Zentian dan merebut kembali ibu kota kekaisaran. Masing-masing dapat mengguncang Kerajaan Matahari. Berita yang paling menakjubkan adalah juara Hou Luming kembali ke Kerajaan Raja Wu, yang mengejutkan semua orang. Belakangan, Sekolah Pedang Xuan Yuan, Lembah Cixiao dan Tentara Kerajaan, kekuatan Sekolah Pedang Sifang dan Kultus Tianxia menyerah satu demi satu. Hampir tidak ada perang sengit. Setengah bulan kemudian, seluruh kekaisaran berada di bawah kendali Sekolah Pedang Xuan Yuan dan Lembah Cixiao. Kerajaan Matahari adalah kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, banyak orang menyarankan agar Huachi mewarisi tahta dan menjadi kaisar Kerajaan Matahari yang terik. Namun, Huachi tidak setuju, dan menolak dengan alasan kekaisaran Jepang baru saja mengalami perang hebat. Setelah 2 hari, orang kembali membujuk, Huachi tetap menolak. Saat ini, seseorang menemukan Luming, berharap Luming dapat membujuk Huachi untuk naik tahta. Luming mengangguk dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Kemudian, keluarga kerajaan mengumumkan kepada dunia bahwa Huachi secara resmi akan naik tahta di ibu kota kekaisaran 1 bulan kemudian. Pada saat yang sama, Sekolah Pedang Xuan Yuan dan Lembah Cixiao diberikan sebagai 2 tempat suci seni bela diri dari Kerajaan Matahari yang terik. Selain itu, Luming dianugerahi gelar juara dan Marsal Zhenguo. Keluarga Lu dianugerahi keluarga bangsawan kelas 1 dengan posisi yang sama dengan keluarga kerajaan. Berita itu menyebar dan menarik perhatian dunia. Banyak pasukan, besar dan kecil, siap bergegas ke ibu kota kekaisaran untuk merayakan naik tahta kaisar baru. Karena semua orang tahu bahwa di belakang Huachi adalah Luming. Seorang raja di bawah 20 tahun, itulah intinya. Selama Luming belum mati, hak Huachi akan kuat. Seluruh kerajaan Matahari yang terik menantikan kedatangannya dalam sebulan. Bahkan 35 kerajaan lainnya memperhatikan masalah ini. Namun, Luming mengabaikan semua ini. Dia mendaratkan Yuntian dan Liping kembali ke kota Fenghuo dan rumah Lu. Naik turun keluarga Lu, digantung dengan lampu merah, sebuah adegan kegembiraan. Banyak orang masuk dan keluar, dan itu sangat hidup. Keluarga Lu sekarang adalah keluarga aristokrat kelas 1, seperti keluarga pangeran aristokrat. Saat ini, ada ratusan kota di daerah tersebut. Semua orang yang memiliki pengaruh datang untuk merayakannya. Tuan kecil telah kembali, dan Tuan serta istrinya. Raungan membuat seluruh keluarga Lu mendidih. Tuan, Nyonya, Tuan kecil sudah kembali. Keluarga Lu naik turun, langsung menyebar kemana-mana. Ketika Luming dan Luming pergi ke gerbang keluarga Lu, mereka tertegun menemukan banyak orang yang keluar. Di depan, hanya ada beberapa tetua inti yang tersisa di keluarga Lu, serta master pulsa dari beberapa cabang. Setidaknya ada ratusan orang yang tidak dikenal Luming. Aku telah melihat Tuan, Nyonya, Tuan muda. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat kamu. Akhirnya aku melihat kamu lagi. Aku mati tanpa penyesalan. Seorang tetua inti membungkuk untuk melihat Lu Yuntian, hampir meneteskan air mata. Semuanya, tolong bangun. Di mata Lu Yuntian, ini juga sangat rumit. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke keluarga Lu. Di kota Tuan dari Guangcheng yang rendahan, temui Raja Juara, Tuan dari keluarga Lu, dan Ni. Lu. Seorang pria dengan wajah kaya mendorong keluar dari kerumunan dan bersujud pada Luming. Di kota Wutong Liu Jia berikutnya, temui Raja Juara. Tuan Lu, apakah kamu masih mengenal aku? Aku Lucio, penguasa kota Fuxiang. Di belakang, sekelompok orang berkumpul untuk melihat kamu. Baiklah, tuan-tuan, ayo masuk dulu. Luming melambaikan tangannya dan minum dengan lembut. Singkatnya, sepertinya ada keagungan yang tak ada habisnya. Semua orang diam dan memberi jalan bagi Luming dan mereka untuk masuk. Bab 490. Setelah Luming dan murid-muridnya masuk, sesepuh inti dari keluarga Lu, penguasa semua pembuluh darah, mengikuti. Semua master pulsa diam-diam senang bahwa Lu Yunxiong tidak membunuh Luming. Kalau tidak, tidak akan ada keluarga Lu hari ini. Semakin kuat keluarga Lu, semakin mereka mendapat manfaat. Sekarang, sebagai penguasa cabang, hak mereka untuk berbicara lebih efektif daripada beberapa penguasa kota besar. Tuan kota besar itu harus mendengarkan mereka, yang membuat mereka sangat bahagia. Secara alami, mereka lebih menghormati Luming dan Lu Yuntian. Sekelompok orang datang ke halaman keluarga Lu yang telah dipenuhi puluhan meja.
Mereka menyambut Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping ke meja teratas. Terima kasih atas dukungan kamu. Lu sudah bertahun-tahun tidak kembali. Sekarang, aku ingin bersulang untuk kamu semua. Lu Yuntian mengangkat gelasnya dan berkata dengan suara keras. Saat itu, Lu Yuntian juga terkenal di banyak kota besar. Di tempat kejadian, ada banyak teman lama yang dikenal Lu Yuntian. Kakak Yuntian, aku telah berpisah selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Mencari ketenaran, mata Lu Yuntian berbinar dan dia berkata, Saudara Zhou, haha, kamu baik-baik saja. Lu Ming juga melihat ke masa lalu dan tersenyum di wajahnya. Zhou Linshan yang baru saja berbicara. Lu Ming masih ingat dengan jelas bahwa tugas pertamanya setelah bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan adalah Zhou Linshan. Dia juga mengetahui dari Zhou Linshan bahwa Lu Yuntian masih hidup. Paman Zhou, silakan duduk. Lu Ming juga bangkit dan memegang tinjunya. Juara Wang, kamu tidak harus sopan. Kamu tidak berani menjadi juara. Zhou Linshan dengan cepat melambaikan tangannya. Namun di dalam hatinya, dia sangat rumit dan menghela nafas secara rahasia. Awalnya, saat bertemu Lu Ming hanyalah seorang lelaki kecil di dunia seni bela diri. Hanya dalam beberapa tahun, Lu Ming telah menjadi raja terkenal di dunia. Itu rajanya. Dia gemetar memikirkan kata itu. Sama-sama, Saudara Zhou. Ayo. Lu Yuntian melambai. Pada awalnya, Lu Yuntian dapat mempercayakan dua hal penting, seperti pedang Tianxing, kepada Zhou Linshan, dan mengetahui hubungan mereka. Saat ini, Lu Yuntian sangat senang bertemu dengan teman lamanya. Saat ini, Zhou Linshan tidak menolak dan berjalan ke kursi Lu Ming. Haha, kakak Zhou, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu dan aku sudah tua. Ayo, kamu dan aku akan minum 3 mangkuk dulu. Lu Yuntian tertawa, bukan dengan cangkir, tapi dengan mangkuk besar, berisi 2 mangkuk anggur. Haha bagus. Dipengaruhi oleh kepahlawanan Lu Yuntian, Zhou Linshan juga melepaskan, tertawa dan minum 3 mangkuk bersama Lu Yuntian. Di sekitar, para pemilik kota besar, pemilik keluarga aristokrat, telah menatap Zhou Linshan dengan iri. Zhou Linshan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lu. Betapa terhormatnya bisa duduk di meja bersama Lu Ming dan Lu Yuntian. Banyak orang bahkan berpikir bahwa mereka akan memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Linshan di masa depan. Segera, Lu Ming juga bersulang untuk Zhou Linshan. Setelah 3 putaran minum, Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping mundur. Yang lain terus minum. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang datang ke keluarga Lu untuk memberi selamat kepadanya. Lu Ming tidak terlihat, dan dia berlatih dengan sepenuh hati. Lu Yuntian, beberapa kenalan, bertemu. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Lu Ming tentang konsepsi artistik menjadi semakin mendalam. Namun, konsep artistik Feng Huo jauh lebih buruk daripada Feng Huo. Namun, itu adalah konsep artistik Lei, karena keberadaan Lei Ding, kemajuannya pesat dan pesat setiap hari. 3 keajaiban Dewa Naga juga berada di level ketiga. Namun, jika ingin berkultivasi ke tingkat keempat, kamu harus memadatkan 3 simbol konsepsi artistik. Segera, lebih dari 10 hari berlalu. Saat ini, orang-orang dari keluarga Lu sudah mulai bersiap untuk berangkat ke ibu kota kekaisaran. Keluarga Lu, ini undangan penting. Lu Ming, dengan Li Ping dan Lu Yuntian, tiba di ibu kota kekaisaran lebih awal. Keesokan harinya setelah tiba di ibu kota kekaisaran, Lu Ming datang ke Aula Jiangxing dan berjalan menuju Gua Diyuan. Selama periode ini, Aula Bintang Umum telah berjalan kembali, dan beberapa siswa yang tidak tewas dalam perang juga kembali ke Aula. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming sedikit penasaran dengan kerajaan matahari yang terik adalah Gua Diyuan. Ada 13 lantai di Gua Diyuan, yang konon dibuka oleh raja sebelum keluarga kerajaan. Konon hanya raja yang bisa masuk ke lantai 12 dan lantai 13. Apalagi ada pepatah yang mengatakan bahwa lantai 13 yang dibuka oleh raja dari keluarga kerajaan bukanlah batasnya, karena dengan kekuatan raja itu, hanya 13 lapisan yang bisa dibuka, dan bahkan raja tidak bisa melakukannya lebih jauh. Segera, Lu Ming datang ke pintu masuk Gua Diyuan. Lu, tidak, juara. Saat melihat Lu Ming, beberapa penjaga gerbang kaget dan gagap. Mereka tergagap dan tidak mengucapkan kalimat lengkap. Lu Ming tersenyum dan masuk. Saat ini, beberapa penjaga gerbang baru saja bereaksi. Nes, siapa itu? Ini seperti masuk seperti ini. Ini seperti menarik. Di sekitar, ada juga beberapa anak muda lainnya, kata seorang pemuda yang bangga dengan sedikit kebencian. Apakah kamu buta? Itu Lu Ming, itu sang juara. Kamu tidak mengenalnya. Apakah kamu murid baru? Di tepi, beberapa orang membenci. Apa, itu Lu Ming? Tidak, apakah itu juaranya? Idolaku, kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Ya Tuhan, aku merindukan idolaku. Tidak, aku akan menunggunya di sini. Pemuda itu, yang agak sombong, kehilangan harga dirinya dan beralih ke pemujaan. Berita kedatangan Lu Ming di Gua Diyuan juga menyebar ke seluruh aula jenderal dan bintang. Banyak orang mengepung Gua Diyuan. Beberapa anak muda tutup. Setelah mendapat kabar tersebut, mereka pun bergegas menuju Gua Diyuan. Di antara mereka,
perempuan adalah yang paling banyak. Luming, kurang dari 20 tahun, melangkah ke kerajaan Raja Wu, belum lagi kerajaan matahari yang terik. Bahkan jika itu adalah 36 kerajaan Kaisar Yun, itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Gadis-gadis, semua pahlawan pemujaan, seperti Tian Jiao, Luming, Tian Jiao yang begitu unik, tentu saja ada banyak gadis yang menyukainya. Banyak orang menunggu di luar gua di Yuan. Secara alami, Luming tidak tahu seberapa besar sensasi yang dia timbulkan. Dia turun sepanjang jalan tanpa henti. Segera, Luming datang ke lantai 9. Di sini, aura api sangat kaya, dan sangat ganas. Orang biasa tidak bisa berlatih di sini sama sekali. Mereka akan membakar meridian mereka dengan aura api yang ganas. Namun, bagi Luming, aura pengapian, seperti mie budak angin musim semi, tidak terasa. Dia turun. Ketika dia sampai di lantai 10, dia merasakan aura api di lantai 10 beberapa kali lebih kuat dan lebih ganas daripada di lantai 9. Luming tidak berhenti dan turun. Lantai 11, lantai 12. Ketika Luming datang ke lantai 12, wajahnya sedikit berubah. Aura api di sini telah mencapai titik berlebihan. Aura api yang tak berujung, sangat ganas, dirusak secara sembrono. Di sekeliling dinding, benar-benar menjadi kristal, keras tiada taraf. Luming merasa bahwa meskipun dia adalah raja setengah langkah, dia akan dibunuh oleh aura api di sini. Hanya raja yang bisa datang ke sini. Bab 491. Luming diam-diam berkata aneh, tempat ini, sungguh aneh, semakin rendah, aura api akan menjadi semakin kaya, semakin ganas. Selanjutnya, apa itu? Bagaimana wilayah yang begitu aneh bisa terbentuk? Luming sangat penasaran, lalu turun ke lantai 13. Ledakan. Luming merasa bahwa dia telah memasuki gunung berapi, dan nafas panas memenuhi seluruh tubuhnya. Aura api sangat tidak normal. Luming menggerakkan konsep artistik api untuk menahan aura api di luar, lalu melihat sekeliling. Di lantai 13, ruang lingkupnya sangat kecil, hanya seukuran kamar rahasia biasa. Dinding di sekitarnya telah sepenuhnya berubah menjadi kristal kaca merah. Dari suara batu tersebut, tidak ada suara api. Tampaknya Raja Wu dari keluarga kerajaan pada waktu itu hanya bisa menggali di sini, dan dia tidak akan memiliki kekuatan untuk terus turun. Selain itu, aura api di sini tak tertahankan bagi raja biasa. Luming berpikir. Namun, meski dia hanya kultivasi awal dari Raja Wu, dia bukanlah raja biasa. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa membunuh 3 orang kuat Raja Wu. 3 jenis konsep artistik melindungi tubuh seseorang. Zhen Yuan pecah. Aura api di sini tidak bisa membantunya. Kalau begitu aku akan terus menggali dan melihat apa yang ada di bawahnya. Mata Luming berkilat, dan pedang prajurit roh tingkat 5 muncul di tangannya. Sua. Luming memotong langsung ke tanah dengan pisau besar. Ada 3 macam konsepsi artistik pada pedang lebar. Kong-kong. Ketika pisau besar memotong tanah, itu seperti memotong balok besi. Percikan api ada di mana-mana. Namun, tanahnya masih ditebang dengan pecahan kaca seperti batu. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan, membawa batu-batu itu pergi, dan kemudian melanjutkan memotongnya. Segera, Luming membuat lubang besar dan turun. Sekitar 10 meter kemudian, Luming mulai melebar. 2 jam kemudian, sebuah kamar batu muncul. Lantai 14. Di sini, aura api telah mencapai tingkat yang mengerikan, tetapi masih belum terlihat apa yang dipancarkannya. Luming mengerutkan kening. Karena di sinilah batasnya, jika ingin terus turun, dengan kekuatannya, aku khawatir tidak akan mampu menahannya. Ini mengerikan. Tidak peduli apa yang ada di sini, aku khawatir ini sangat buruk. Lupakan saja, kita tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Ketika kita memiliki kekuatan di masa depan, kita harus menggali ke bawah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Luming memutuskan secara diam-diam. Sekarang, ada lebih dari 10 hari lagi sebelum aku naik tahta dari Huachi, tapi aku bisa berlatih di sini. Aura api di sini sangat kaya, apalagi mengandung konsepsi artistik yang kuat tentang api. Itu bisa dipraktikkan dan dipahami di sini. Ini pasti berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar. Segera, Luming duduk bersila, dan darah Jiulong muncul. Sebuah mulut terbuka, dan aura api menyatu ke arah mulut naga. Melalui pemurnian darah Jiulong, aura api yang ganas langsung diubah menjadi Zhen Yuan. Pada saat yang sama, pikiran Luming meluas dan mulai memahami konsep artistik api. Benar saja, jauh lebih cepat untuk memahami konsep artistik api di sini daripada di luar. Pemahaman Luming tentang konsepsi artistik api secara bertahap semakin dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Hanya 2 hari sebelum Huachi naik tahta, Luming menyelesaikan latihannya dan keluar dari gua di Yuan. Lihat, Luming keluar. Begitu Luming keluar dari gua di Yuan, dia mendengar teriakan. Kemudian, Luming melihat sekelompok besar gadis dan menatapnya dengan mata cerah. Apakah itu sang juara, Luming? Betapa tampannya. Sudah berakhir. Aku sudah bersemangat. Apa yang harus kulakukan? Aku akan menikah dengannya. Setidaknya ada beberapa ratus gadis yang menatapnya. Bukankah, aku sudah berlatih selama lebih dari 10 hari. Mengapa ada orang yang menunggu di sini?
Lu Ming sedikit terdiam. Dia bergerak dan pergi dari sini secara langsung, meninggalkan sekelompok gadis yang mendesah. Ibu kota kekaisaran menjadi semakin hidup. Puluhan ribu kota besar dan kecil di seluruh kekaisaran yang terik telah mengirim utusan untuk merayakannya. Tidak hanya itu, utusan dari kerajaan lain juga datang. Di antara ibu kota kekaisaran, ada banyak kegembiraan. Istana, taman kerajaan, pavilion, 3 sosok duduk berseberangan. Ayo, batu besar, kita sudah lama tidak minum bersama. Ayo, temani aku dan 3 mangkuk. Huachi mengangkat semangkuk besar anggur dan berkata kepada seorang pemuda jangkung. Ketiga orang ini adalah Lu Ming, Huachi dan Pangxi. Beberapa hari yang lalu, Pangxi mengikuti sekolah pedang Suanyuan ke ibu kota kekaisaran. Begitu Lu Ming meninggalkan celah, Huachi menarik Lu Ming dan Pangxi untuk minum. Wajah Lu Ming juga menunjukkan senyuman. Dia dan Pangxi sudah lama tidak bertemu. Adegan 3 orang yang sering minum di asrama itu masih terlihat jelas. "Yah, aku akan minum denganmu." Pangxi mengambil mangkuk besar itu dan meminumnya. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka salah satu dari kita akan segera menjadi seorang kaisar, dan yang lainnya adalah raja yang terkenal di dunia. Aku satu-satunya yang terburuk. Sekarang hanya kultivasi guru seni bela diri Zhengxiong. Batu besar, kamu tidak perlu berkecil hati. Karaktermu harus mantap dan mantap, dengan fondasi yang kokoh dan pencapaian tak terbatas di masa depan. Di masa depan, aku mungkin harus melepaskan posisiku sebagai marsekal agung dari kota." Lu Ming menepuk bahu Pangxi. "Haha, kakak bela diri Lu Ming. Aku tidak berkecil hati. Aku senang untuk kalian berdua. Aku akan kembali ke desa dan mengatakan bahwa aku mengenal kalian berdua. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padaku." Pangxi tersenyum. "Yah, itu benar." Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya, dan beberapa buku serta botol batu giok muncul di atas meja. Lu Ming mengambil 3 buku, menyerahkannya kepada Pangxi dan berkata, "Dasi, ada 3 rahasia seni bela diri di sini. Semuanya lebih rendah dari tingkat prefektur. Semuanya cocok untuk kultivasimu. Ambillah." "Apa? Untuk naskah rahasia dari keterampilan tingkat prefektur. Kakak laki-laki bela diri Lu Ming, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya." Pangxi melambaikan tangannya lagi dan lagi. "Ambil batu besar itu. Terus terang, tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpan rahasia seni bela diri ini. Sebaliknya, itu sia-sia. Lebih baik kau bawa mereka untuk berlatih." Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Ming, Pangxi menerimanya dan berterima kasih kepada Lu Ming. Di kerajaan matahari yang terik, seni bela diri dan keterampilan tingkat prefektur yang lebih rendah benar-benar yang paling jempolan. "Huachi, buku-buku ini dia." Lu Ming memberi Huachi beberapa salinan lainnya. "Terima kasih banyak." Huachi tidak terlalu sopan. Dia mengambilnya secara langsung. Dia tahu bahwa pencapaian Lu Ming tidaklah praktis. "Bagimu, untuk membantu mematahkan belenggu." Lu Ming menunjuk ke pil itu dan merawat kedua orang itu. Kemudian, pil tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yang masing-masing diserahkan kepada Huachi dan Pangxi. Banyak dari pil ini diperoleh dari cincin penyimpanan Raja Wu. Mereka benar-benar indah. Setelah mereka menyimpannya, mereka sangat bersemangat. Bab 492. Dengan naskah dan pil rahasia yang diberikan oleh Lu Ming, pencapaian mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah itu, keduanya minum dan mengobrol. Butuh beberapa jam untuk menyingkirkannya. 2 hari kemudian, di depan istana, sebuah alun-alun yang sangat luas dipenuhi meja-meja. Di sekitar alun-alun, ada banyak tentara berbaju zirah yang menjaga alun-alun. Alun-alun itu dikelilingi oleh air. Di alun-alun, ada sebuah altar. Huachi, mengenakan jubah naga asli, menyembah surga dan leluhur dan secara resmi menjadi kaisar kerajaan matahari yang terik. Di akhir pertemuan, sebuah perjamuan diadakan untuk menghibur dunia. Champion Wang, Zhengwo Grand Marshal ada di sini. Tuan Lu, Nona Lu ada di sini. Minuman besar tersebar di seluruh aula. Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping masuk dari luar. Wei Chen, lihat yang mulia. Orang rumput, lihat yang mulia. Lu Ming dan Lu Yuntian mengepalkan tangan dan memberi hormat kepada Huachi. "Raja juara, Paman Lu, Bibi Lu, jangan beri aku hadiah. Ayo, beri aku tempat duduk." Huachi menyapa Lu Ming dan membesarkan mereka. Kemudian, menghadap ketiga orang itu, dia duduk di sebelahnya yang paling dekat dengan posisinya. "Pemimpin Sekte Pedang Suanyuan ada di sini. Tuan Lembah Cixiao ada di sini." Kemudian, Lin Sui dan Ling Potian memimpin beberapa tetua berjubah emas dari 2 gerbang utama, dan beberapa pahlawan muda melangkah ke arena. Kerumunan pertama kali mengunjungi Huachi dan kemudian mengirimkan hadiah ucapan selamat. Kemudian, beberapa pasukan kecil dari kerajaan matahari yang terik memasuki istana secara terpisah untuk menemui kaisar baru dan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Kekaisaran Zhao yang berdarah, pemimpin prefektur dari ada di sini. Tiba-tiba, terdengar teriakan, yang membuat seisi ruangan hening. "Tuan Prefektur Nari." Lin Sui, Ling Potian dan lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Lu Ming, di sisi lain, menunjukkan warna yang sejuk.
Dikatakan bahwa pemimpin dari prefektur adalah salah satu dari dua raja dalam darah Kekaisaran Zhao, yang telah hidup selama ratusan tahun. Di luar alun-alun, seorang lelaki tua berjubah matahari, dengan puluhan lelaki tua, lelaki besar, masuk. Jinyang, tuan dari prefektur, kunjungi kaisar baru dari matahari yang terik. Kepala mansion dari mengambil semuanya dan memberi hormat kepada Huachi. Kemudian dia memalingkan matanya dan menatap Luming. Dari rumah, haha, aku belum datang kepadamu, tapi kamu sendiri yang mengirimnya. Luming bangkit perlahan, dan napasnya naik tajam. Champion Wang, salah paham, semuanya salah paham. Penguasa rumah matahari yang agung mengubah wajahnya dan berkata dengan suara nyaring. Oh, kesalahpahaman, ini juga salah paham bahwa kamu, resimen 100.000 matahari dari rumah matahari besar, membunuhku di kerajaan matahari yang terik. Luming mencibir. Champion Wang, aku salah paham. Saat itu, aku berada di pintu tertutup. Aku tidak tahu hal seperti itu terjadi. Semua bawahan aku yang disihir. Segera setelah aku keluar dari celah dan mengetahui tentang itu, aku membunuh komandan Korps Matahari. Hari ini, aku menebus kesalahan Raja Juara dan kalian semua. Kepala dari mansion dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa dia jujur dan tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki seorang raja. Semua orang tahu bahwa ini sepenuhnya karena Luming. Jika bukan karena Luming, bagaimana mungkin tuan rumah besar matahari datang untuk memberi selamat kepada Huachi? Bahkan jika dia melakukannya, dia akan membunuh di sini untuk membalaskan dendam 100.000 tentara matahari. Namun, karena hubungan Luming, pihak lain tidak berani kentut tentang kematian resimen 100.000 matahari, dan dia juga datang untuk meminta maaf dengan menyedihkan. Dengan lambaian tangannya, sebuah kotak muncul di tanah. Di dalam kotak, ada semua jenis prajurit roh, pil, bahan penyulingan, dan sebagainya. Dan nilainya sangat tinggi, banyak yang kelas 4. Champion Wang, ini adalah beberapa keinginan aku yang aku bawa. Terimalah. Rumah besar hari besar Tuhan tersenyum. Dia benar-benar takut. Sebelumnya, Luming membunuh raja-raja di pertempuran pertama, yang membuatnya merasa kedinginan. Dia takut jika Luming marah dan terbunuh di dari mansion, dia akan tamat. Dia hanyalah seorang prajurit Raja Wu. Dia tidak bisa menghalangi langkah Luming. Dengan senyum di wajahnya, dia menatap Luming dengan penuh semangat. Itu membuat sisa lapangan terasa banyak. Di masa lalu, itu adalah sosok legendaris yang memandang rendah semua makhluk hidup. Mereka ingin melihat satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Sekarang, karakter seperti itu, di depan Luming, seperti generasi muda, dengan senyuman hati-hati, yang membuat mereka memiliki perasaan yang aneh. Secara khusus, beberapa anak muda bersemangat, seluruh tubuh gemetar, mengepalkan tangan, dan berteriak dalam hati, inilah pejuang. Aku akan melakukan hal yang sama di masa depan, sehingga aku dapat menjalani hidup ini dengan sia-sia. Luming tidak langsung menjawab, tetapi menutup matanya dan sepertinya sedang berpikir. Tuan rumah besar matahari, tampak begitu bersemangat, tidak berani berbicara. Sesaat kemudian, Luming membuka matanya dan berkata, hari ini adalah hari kegembiraan besar bagi kerajaan matahari kita. Aku tidak akan peduli denganmu secara umum. Tapi ingat, jika kamu melanggar kerajaan matahari lagi di masa depan, aku pasti akan mundur dari istana matahari besar sendiri. Berbicara tentang kalimat terakhir, mata Luming berkilat. Kepala prefektur Nari dan pejabat tinggi lainnya dari rumah besar berkeringat dan dingin di hati mereka. Terima kasih banyak, juara. Semua orang di rumah hari besar dengan cepat mengepalkan tangan untuk berterima kasih kepada mereka. Pendatang adalah tamu, duduklah. Luming melambai. Semua orang di aula besar, seolah-olah diberikan amnesti, menarik napas panjang lega dan duduk di satu sisi. Raja Bulan Malam Kekaisaran 9 Malam telah tiba. Saat ini, minuman besar keluar. Tiba-tiba ada keheningan. Raja Bulan Malam dari Kerajaan 9 Malam juga merupakan Raja Wu yang kuat di 36 Kerajaan Kaisar Awan. Dia adalah ahli pertama dari Kerajaan 9 Malam. Aku tidak menyangka bahkan orang-orang ini datang. Huachi, Lin Sui dan yang lainnya sangat gembira dan segera berdiri untuk menemui mereka. Seorang pria parubaya jangkung kurus masuk bersama beberapa orang. Haha, Bulan Malam memberi selamat kepada Kaisar baru matahari atas naik tahta dan bertemu dengan Raja Juara. Raja Bulan Malam sedikit memberi hormat kepada Huachi, dan kemudian dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Luming. Jelas bagi semua orang bahwa Raja Bulan Malam adalah Chong Luming. Raja Bulan Malam, silakan duduk. Luming melambai. Jangan kembali ke Patriark. Xiao Yao mengirim Mahaguru untuk datang. Raja Istana Emas ada di sini. Selanjutnya, minuman besar datang. Semua orang di tempat kejadian terkejut tak terkira. Karena semua orang yang datang ke sini adalah penguasa dari 36 kerajaan Kaisar Yun, dan semuanya adalah yang kuat di alam Raja Wu. Masing-masing dari mereka, di 36 negara bagian Kaisar Yun, adalah sosok tak terkalahkan dan kekuatan legendaris. Biasanya naga melihat kepala tetapi tidak melihat ujungnya. Sekarang, mereka datang ke sini bersama dan berkumpul bersama. Terakhir, di kawasan pegunungan Yundi, terdapat sebanyak 15 raja dari 8 kerajaan menengah. Kamu harus tahu bahwa jumlah raja di 36 kerajaan Kaisar Yun tidak akan melebihi 20.
Dapat dikatakan bahwa sebagian besar raja ada di sini. Di tempat kejadian, semua orang di kerajaan matahari yang terik sangat bersemangat. Ini semacam kemuliaan, dan kemuliaan semacam ini dibawa oleh Luming. Seperti yang diketahui semua orang, orang-orang kuat ini menyerukan pendaratan. Seorang raja yang berusia kurang dari 20 tahun sangat luar biasa sehingga dia akan memiliki masa depan yang tidak terbatas di masa depan. Secara alami, mereka akan berteman satu sama lain sesegera mungkin. Ketika Luming lebih kuat di masa depan, mereka ingin berteman, dan mereka tidak memiliki kualifikasi. Bab 493. Champion Wang, aku pikir bekas luka di wajah ayahmu seharusnya sudah hilang dalam waktu 10 tahun. Aku punya salep Jingchen di sini. Meskipun tidak bisa menyembuhkan meridian ayahmu, itu seharusnya cukup untuk mengobati bekas luka ini. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia adalah kaisar tertinggi dari Kekaisaran Yun Huang. Dia adalah kultivasi Raja Wu di tengah periode 3 kali lipat. Ia dikenal sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di 36 kerajaan Yundi. Saat ini, dia mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada Luming. Terima kasih banyak. Luming sangat gembira dan mengambil alih. Meskipun dia tidak bisa menyembuhkan meridian Luyuntian, dia sangat senang bisa menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Terima kasih banyak. Luyuntian dan Liping juga memberi hormat kepada Kaisar Kerajaan Yun Huang. Haha, sama-sama. Ini hanya sedikit dari hatiku. Kaisar Yun Huang berkata sambil tersenyum. Kemudian mereka semua mengambil tempat duduk mereka. Saat ini, semua yang seharusnya datang hampir semuanya. Tiba-tiba, Luming mengangkat kepalanya dan memancarkan cahaya dingin di matanya, menunjukkan sedikit kedinginan. Suaranya menyebar, "Tuan, setelah lama menonton di sana, haruskah aku muncul?" "Apa?" Begitu Luming mengatakan ini, yang lain terkejut dan melihat ke langit satu persatu. Tapi di langit, cerah. Tidak ada awan. Siapa di sana? Bagaimana bisa orang Tibet tanpa awan? Bisakah Luming merasa salah? Pada saat ini. Hei, kamu layak menjadi juara. Ketika kamu masih muda, kamu menjadi raja. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu bisa merasakanku. Seringai, dari langit, pada saat yang sama sesosok, begitu tiba-tiba muncul. Ini seperti kehabisan udara. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih dan wajah dingin. Itu kamu, hantu tua rumah Hades. Kaisar Kekaisaran Yun Huang meraung saat melihat lelaki tua itu. Di lapangan, rajanya juga kaget. Apakah lelaki tua ini adalah pembunuh paling kuat di akhirat, yang setenar kaisar tertinggi Kekaisaran Yun Huang dan salah satu dari 3 yang paling kuat di 36 kerajaan Yun Huang? Itu nama yang membuat orang berbau pucat. Istana Hades, organisasi pembunuh pertama dari 36 kerajaan Kaisar Awan, memiliki cabang di setiap kerajaan. Kerajaan Matahari yang Terik, yang juga memiliki cabang Istana Hades, juga dikenal sebagai salah satu dari 4 organisasi pembunuh kerajaan Matahari yang Terik. Istana Akhirat adalah musuh semua orang di 36 kerajaan Kaisar Awan. Hampir setiap kekuatan yang kuat telah dibunuh oleh Istana Hades. Saat ini, hantu itu muncul, membuat banyak orang tiba-tiba pucat. Kamu bersembunyi di langit, sembunyi-sembunyi, berpikir aku tidak tahu. Jika kamu datang untuk memberi selamat padaku, aku menyambutnya. Jika tidak, segera keluar dari sini. Mata Luming seperti listrik, menatap dunia bawah. Hei, juara Wang, ini benar-benar muda dan penuh semangat, nada suaranya begitu besar. Yuming mencibir dan melanjutkan, Luming, kamu yang seharusnya tidak muncul. Begitu kamu muncul, keseimbangan 36 kerajaan Kaisar Yun cepat atau lambat akan rusak. Oleh karena itu, sebaiknya kamu menghilang dari ini dunia. Kamu ingin membunuhku. Luming berkata dengan senyum ringan. Hei, konon beberapa waktu lalu, kamu membunuh seorang prajurit di tahap awal 3 kerajaan Raja Wu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa rumornya sangat ganas, dan mereka yang menyebarkan rumor ini juga orang bodoh yang tidak memahami rahasia alam Raja Wu. Di alam Raja Wu, tidak mungkin bagi seorang prajurit yang baru saja menembus Raja Wu untuk melewati 2 tingkat dan membunuh seorang prajurit dengan 3 tingkat Raja Wu. Bodoh begitu banyak orang yang mempercayainya. Dunia bawah mencibir tanpa henti, di mata terbuka kesempatan membunuh. Kebangkitan Luming membuat akhirat merasa terancam. Sekarang, rumah Hades berada di 36 negara bagian Kaisar Awan. Bisa dikatakan rumah itu menginginkan angin dan hujan. Banyak kekuatan kagum pada mereka. Raja dunia bawah, yang sudah terbiasa, akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Luming sepenuhnya ketika dia belum dewasa. Maka kamu bisa mencobanya. Lu Mingdao. Coba, hei, coba. Begitu suara itu jatuh, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari tangan yang gelap itu. Cahaya pedang ini sangat tajam dan sangat cepat. Itu menusuk tenggorokan Luming tanpa suara. Cepat, terlalu cepat, Sun melewati ribuan meter kehampaan. Dia cepat, Luming lebih cepat. Wah! Tombak panjang, aku tidak tahu kapan itu muncul di tangan Luming. Satu tembakan menembus dan mengenai cahaya pedang. Kapan? Dengan suara yang jernih dan tajam, cahaya pedang itu meledak. Sua! Cahaya pedang terbang kembali ke tangan yang gelap.
Beberapa kali. Jalan gelap dan terpencil. Sekarang, giliranku. Begitu suara itu jatuh, Luming naik ke langit dan terbang ke langit. Ledakan. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung keluar. Jiulong menginjakan kaki di langit, dan 3 jenis konsepsi artistik pecah bersamaan. Energi menakutkan meledak dan berhembus ke arah dunia bawah. Pecahkan untukku. Suara pedang terdengar, dan cahaya pedang keluar dari tangan bawah, lebih kuat dari tadi. Namun, cahaya pedang di kaki Luming, tiba-tiba runtuh, dan di bawah tekanan kekuatan yang kuat, dunia bawah mundur 5 atau 6 langkah. Ledakan. Kemudian Luming mengambil langkah kedua. Beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sangat kuat. Wajah dunia bawah berubah untuk pertama kalinya dan menjadi bermartabat dan tak tertandingi. Cahaya perak melintas di tubuhnya, dan kekuatan darah pecah. Pada saat yang sama, pedang ditusuk, dan hantu menangis dan melolong di langit dan bumi. Cahaya pedang gelap menembus ke depan. Dalam proses menusuk cahaya pedang, kamu dapat melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ledakan. Langit dan bumi, mengeluarkan suara yang mengejutkan, seluruh kaisar terkejut. Puff. Saat berikutnya, hantu itu memuntahkan darah, dan tubuhnya mundur dengan liar. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Itu terlalu kuat, Luming terlalu kuat, ini lebih kuat dari rumor. Dia sekarang percaya bahwa Lu Mingzhen membunuh orang kuat di tahap awal Wu Qing sebanyak 3 kali. Tapi sekarang aku percaya itu sudah terlambat. Karena langkah ketiga Luming telah diambil. Jiulong melangkah ke langit, 3 langkah demi langkah, kekuatannya terus-menerus ditumpangkan. Pada langkah ini, kekuatannya sekuat samudra luas, yang akan menenggelamkan dunia bawah. Tidak. Dunia bawah meraung dengan liar, pecah dengan seluruh kekuatannya, dan ingin keluar dari jangkauan yang dicakup oleh Jiulong melangkah ke langit. Tapi semuanya sia-sia. Jiulong menginjakan kaki di langit, dan tubuh dunia bawah retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lalu meledak langsung di udara. Luming mengendalikan pembuluh darah Jiulong, menelan esensi dan darah dunia bawah. Pada saat yang sama, dia melepas cincin penyimpanannya. Setelah gelombang, nyala api muncul, membakar tubuh hantu menjadi abu. Di bawah, banyak orang tertegun. Terutama raja-raja itu, yang terus memompa dingin, sekujur tubuh terasa dingin, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Lu Mingzi lebih kuat dari yang diharapkan semua orang. Dunia bawah, yang telah terkenal selama ratusan tahun di 36 kerajaan Kaisar Yun, telah dibunuh begitu saja oleh Luming. Akan luar biasa jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bab 494. Nyatanya, sebagian besar raja di tempat kejadian memiliki ide yang sama dengan dunia bawah. Mereka tidak percaya bahwa Luming baru saja menerobos Raja Wu dan membunuh 3 prajurit Raja Wu. Lagi pula, rangkap 3 Raja Wu jauh lebih kuat dari yang pertama. Alasan mengapa mereka datang ke sini untuk berteman dengan Luming terutama karena potensi dan masa depannya daripada kekuatan tempurnya saat ini. Sekarang, mereka benar-benar mengerti bahwa kekuatan tempur Luming telah mencapai keadaan yang mengerikan. Beberapa jurus membunuh Yuming bisa dikatakan yang terkuat dari 36 kerajaan Kaisar Yun. Secara khusus, kepala prefektur Nari sedikit gemetar. Kekuatan bertarung Luming masih di atas imajinasinya. Jika kamu ingin membunuhnya, jangan lakukan satu gerakan pun. Setengah langkah sudah cukup. Luar biasa. Benar-benar pahlawan yang keluar dari masa mudanya. Sepertinya aku benar-benar tua. Kaisar Kekaisaran Yun Huang menanggapi dan menghela nafas. Ya, sang juara Wang adalah kebanggaan langka di dunia. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang kuat yang terkenal di daratan, terkenal di seluruh dunia. Segera, lebih dari selusin Raja Wu, satu persatu, menunjukkan senyuman dan memuji Luming. Orang lain menatap pemandangan itu. Mereka menemukan bahwa raja, yang biasanya lebih unggul dari yang lain, akan menyanjung bahkan yang lebih kuat. Hadirin sekalian, beberapa masalah telah diselesaikan. Silakan duduk dan lanjutkan minum. Lu Ming melambai. Setelah berlatih di Gua Diyuan selama lebih dari 10 hari, prestasi Lu Ming telah mencapai tahap tengah kelas 1 Raja Wu, dan efektivitas tempurnya telah ditingkatkan. Lu Ming tidak terkejut saat menunjukkan langkah ketiga Jiulong melangkah ke langit untuk membunuh dunia bawah. Segera, perjamuan berlanjut. Namun, jamuan ini, suasana hati orang tidak sama. Orang-orang di kerajaan matahari yang terik secara alami bersemangat. Dengan orang kuat seperti Luming yang bertanggung jawab, kerajaan matahari pasti akan menjadi semakin makmur. Namun, orang-orang di kerajaan lain penuh dengan ide. Perjamuan yang berlangsung selama 5 jam diumumkan telah selesai, dan kerumunan perlahan-lahan bubar. Luming, Lu Yuntian dan Li Ping tinggal di ibu kota kekaisaran selama 2 hari dan kemudian kembali ke keluarga Lu. Pada hari ini, Luming merasakan sesuatu dan terbang ke sekolah pedang Suanyuan. Saat Luming tiba di sekte pedang Suanyuan, udara dipenuhi darah. Itu adalah kepompong darah yang dibentuk oleh kekakuan darah mata emas. Tampaknya evolusi telah selesai. Bersenandung. Tidak ada darah di sekitar. Setelah setengah suara, gas darah kembali menyatu ke kepompong darah dan menghilang ke dalam kepompong darah. Klik. Kemudian, kepompong darah terbelah, sosok yang kuat, keluar dari dalam.
Mata emasnya tertutup kabut merah darah, dan kulit di sekujur tubuhnya menjadi emas pucat. Apalagi darahnya kaku, bulu di sekujur tubuh dan taring di mulut sudah hilang. Tampaknya mereka sangat mirip dengan orang normal. Nafas teror, dari tubuh kaku darah mata emas menyebar. Raja, ini adalah nafas raja. Setelah menyerap darah 5 atau 6 raja dan ratusan ribu pasukan, mata emas telah berevolusi menjadi raja sejati. Menguasai. Setelah melihat Luming, mata emas itu sangat bersemangat hingga dia membungkuk padanya. Mata emas, apakah kamu berbicara? Luming tertegun dan bertanya. Ya, begitu kamu menerobos raja, kamu akan berbicara secara alami. Darah mata emas kaku membungkuk. Benar saja, begitu monster itu mencapai level Raja Iblis, dia juga bisa berbicara. Sepertinya level Raja benar-benar penghalang. Luming bergerak dalam hatinya, lalu mengeluarkan sehelai pakaian, melemparkannya ke mata emas, dan berkata, pakai bajumu. Ya Tuan. Darah mata emas kaku, ambil bajunya dan kenakan. Mata emas, kembalilah ke keluarga lu bersamaku. Setelah itu, kamu akan bertanggung jawab atas keselamatan orang tuaku. Beritahu Luming Dao. Ya. Darah mata emas membungkuk kaku untuk menerima pesanan. Luming sangat gembira saat dia menjadi raja. Awalnya, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Lu Yuntian dan Li Ping. Sekarang, stasis darah mata emas menembus raja. Dengan itu, dia jauh lebih nyaman. Dalam sekejap, mereka pergi ke keluarga Lu. Segera setelah itu, dia kembali ke keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian mengetahui bahwa kekakuan darah mata emas telah berevolusi menjadi seorang raja, dia terkejut pertama, dan kemudian dia terkejut. Waktu sangat cepat, dan 7 hari berlalu dalam sekejap mata. 7 hari kemudian, bekas luka di wajah Lu Yuntian benar-benar hilang, dan tidak ada jejak yang tersisa. Dia telah mendapatkan kembali kecantikannya yang dulu, yang 6 atau 7 poin mirip dengan Luming. Luming, Li Ping dan yang lainnya mengira mereka sangat bahagia. Saat ini, Luming mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yuntian dan Li Ping, dan saatnya kembali ke istana Dewa Surgawi. Setelah nasihat Li Ping, Luming naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Namun, dia tidak pergi ke istana Dewa Surgawi untuk pertama kalinya, tetapi datang ke ibu kota Kekaisaran Yunhuang. Karena ada satu hal lagi yang belum terpecahkan. Meskipun dunia bawah telah dibunuh oleh Luming, masih ada beberapa orang kuat lainnya di bawah. Jika Luming pergi, itu akan membahayakan kerabat Luming. Dia harus berurusan dengan kejahatan ini terlebih dahulu. Di 36 negara bagian Yundi, orang yang paling tahu tentang istana bawah tidak diragukan lagi adalah kaisar tertinggi kerajaan Yunhuang. Dengan kedatangan Luming, keluarga kerajaan Yunhuang terkejut. Secara alami, mudah untuk melihat kaisar tertinggi dari Kekaisaran Yunhuang. Kaisar tertinggi Kekaisaran Yunhuang, bernama Gurun, sangat senang mendengar bahwa Luming akan menyelesaikan istana neraka. Raja juara, aku telah menyelidiki istana akhirat selama hampir 100 tahun. Meskipun markas besar rumah akhirat sangat rahasia dan berpikir bahwa tidak ada yang mengetahuinya, sebenarnya, itu sudah lama aku ketahui. Dulu, aku takut dengan kekuatan Yuming, jadi aku tidak membunuh markas istana bawah. Sekarang Yuming sudah mati, yang bisa mengatasi bencana ini, kankernya. Jalan kegembiraan yang luar biasa, Gurun. Puan Huang, kamu tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Kamu dan aku saja sudah cukup. Lu Mingdao. Ya, aku akan segera membawamu. Jalan pasar sampah. Kemudian, Luming dan reruntuhannya terbang keluar dari ibu kota Kekaisaran Yunhuang dan pergi ke utara. Di utara pegunungan Yundi, sangat terpencil. Ada banyak gunung di mana-mana, dan ada monster yang kuat. Di sini, tidak ada kerajaan sama sekali, dan tidak banyak orang yang bertahan. Luming dan reruntuhannya mencapai puncak sebuah danau yang luas. Sejauh yang aku tahu, di bawah danau ini, ada langit dan bumi lain, markas rumah Hades, tepat di bawah danau ini. Gurun. Ini cukup rahasia. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Pergi. Belakangan, Luming dan reruntuhannya menyerbu ke dalam danau. Zhenyuan menutupi seluruh tubuh, 2 orang diam-diam menuju dasar danau. Danau itu sangat dalam, bagian terdalam dari danau itu ribuan meter. Di dasar danau, tidak banyak lumpur. Kebanyakan dari mereka adalah batu halus. Di tengah bebatuan terbelah celah selebar 2 meter. Di celah ini diukir sebuah prasasti untuk menghalangi air danau, membuat air danau tidak bisa mengalir ke bawah. Jelas, markas besar Hades ada di bawah. Kedua pria itu menahan napas dan melewati prasasti itu tanpa suara. Setelah menembus, prasasti itu tiba-tiba terbuka. Di bawah, ada beberapa gua bawah tanah alami, memanjang ke segala arah dan sangat luas. Di depan aku, ada suara berbicara. Keduanya bergerak dan pergi ke depan. Di sebuah gua kecil, ada beberapa pembunuh Hades berjubah hitam sedang berbicara. Luming dan reruntuhan tubuh melintas, beberapa pembunuh diam-diam jatuh. Bab 495. Kemudian, keduanya terus masuk lebih dalam, dan para pembunuh istana dunia bawah terbunuh. Luming tidak lembut sama sekali. Pembunuh rumah Hades, masing-masing dengan tangan berlumuran darah, dibunuh dengan uang. Aku tidak tahu berapa banyak orang tak berdosa yang mati di tangan mereka.
Dapat dikatakan bahwa setiap orang harus dibunuh. Setelah beberapa saat, ratusan orang tewas dengan dua tangan. Serangan musuh, serangan musuh. Akhirnya, seseorang menemukan Luming dan reruntuhannya, dan raungan panik menyebar di gua-gua bawah tanah. Ledakan, ledakan. Karena mereka ketahuan, kedua orang itu tidak perlu menahan napas. Mereka tiba-tiba mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghancurkan mereka dan membunuh mereka secara paksa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Harus dikatakan bahwa kekuatan Istana Dunia Bawah memang sangat kuat. Di gua bawah tanah ini, sebenarnya ada 6 raja kuat di kerajaan Wu. Namun, di antara 6 raja Wu, yang terkuat adalah puncak ganda Raja Wu. Mereka sulit melawan Luming dan reruntuhannya dan mudah dibunuh. Di gua-gua bawah tanah, terdengar gemuruh yang luar biasa dan getaran yang dahsyat. Ledakan. Akhirnya, seluruh gua bawah tanah runtuh. Sua, sua. Dua sosok keluar dari dasar danau dan berdiri di kehampaan. Luming dan Gurun, tentu saja. Di bagian bawah, air danau terbalik dan membentuk pusaran air besar akibat runtuhnya gua bawah tanah. Air danau mengalir deras dan benar-benar menenggelamkan gua bawah tanah. Istana neraka, tidak ada yang lolos. Haha, senang, Raja Juara. Kali ini terima kasih, bisa mencabut kanker pegunungan Yundi. Keruntuhan itu tertawa, dan mereka sangat bahagia. Sama-sama, Tuan Huang. Aku akan melepaskannya. Ngomong-ngomong, beberapa cabang yang tersisa dari rumah akhirat akan merepotkanmu. Luming Yibao Kuan lakukan. Hahaha, tidak masalah. Begitu aku kembali, aku segera memanggil semua negara untuk mengepung dan menindas orang-orang di istana akhirat. Keruntuhan itu tertawa. Bagus sekali, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Luming berubah menjadi cahaya dan menghilang di langit. Aku tidak tahu ketinggian apa yang akan kami capai di masa depan. Aku menantikannya. Melihat ke arah kepergian Luming, reruntuhan itu bergumam pada diri mereka sendiri. Luming pergi jauh-jauh ke istana Tuhan. Dari Gunung Yundi ke kota Wansing, jaraknya akan semakin dekat. Luming hanya butuh 3 hari untuk kembali ke istana Tuhan. Kemudian dia melaporkan tugas saat itu dan kembali ke Tianyuan Timur. Aula Guntur, di sebuah aula penguasa Guntur terlihat sangat suram, duduk di atas kursi. Ada apa? Sudah lama sekali. Chow Er dan Changkong belum kembali. Lagi pula, kelima orang itu tidak mengirimiku pesan. Penguasa kuil Guntur berbisik, dan dia merasa sedikit cemas. Sudah lama sekali, dan Qiu Changkong dan Sui Chao belum kembali, yang membuatnya memiliki firasat buruk. Apakah Luming benar-benar hidup? Tidak mungkin. Menurut Suzong, Luming seharusnya sudah mati. Selain itu, bahkan jika dia tidak mati dan tiba di kerajaan matahari, dia juga akan mati. Tapi mengapa mereka tidak kembali? Ada apa? Benci. Sekarang aku diawasi oleh Feng Laogui. Bahkan jika aku ingin mengirim seseorang untuk menanyakan tentang berita itu, aku tidak bisa melakukannya. Penguasa Guntur di dalam hatinya. Pada awalnya, Suzong dan Huang Jing kembali ke istana Dewa Surgawi Kaisar dan melaporkan penyerangan terhadap Luming oleh orang-orang yang bertemu dengan Sekte Tianxi dan pria botak. Kali ini, itu menyebabkan getaran. Secara khusus, penguasa Aula Angin dan penguasa Aula Api sangat marah, dan mereka mencurigai penguasa Aula Guntur untuk pertama kalinya. Tapi penguasa kuil Guntur menyangkalnya. Beberapa pemilik aula lainnya tidak memiliki bukti, dan mereka tidak dapat menahannya, tetapi mereka mengirim orang untuk menatap penguasa petir sepanjang waktu untuk melihat apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Lord of Thunderhall tidak tahu apa yang terjadi di kerajaan matahari yang terik, dia juga tidak tahu bahwa semua orang yang dia kirim telah dibunuh oleh Luming. Tuhan, Tuhan. Pada saat ini, seorang pemuda bergegas masuk. Ada apa? Katakan saja. Penguasa aula Guntur mengerutkan kening. Tuan Aula, Luming, Luming, dia kembali. Teriak pemuda itu. Apa, Luming, dia belum mati. Bagaimana mungkin? Apakah kamu salah membacanya? Tuan Aula Guntur tiba-tiba berdiri dari kursi, hampir meraung. Itu benar, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia pergi untuk menyerahkan tugas, dan sekarang dia telah kembali ke halaman surga timur. Laporan pemuda. Sial, sial, binatang kecil ini, kenapa tidak mati? Bagaimana bisa? Guru Aula Guntur mengaum. Menurut pengaturannya, Luming seharusnya sudah mati. Bahkan jika dia lolos dari perampokan di bawah murid Sekte Tiansui dan kembali ke kerajaan matahari yang terik, dia masih akan mati. Tapi sekarang, Luming hidup kembali. Apakah seseorang membantunya secara diam-diam? Mungkin saja, sangat mungkin bahwa Tuan Aula dan Tuan Istana dapat mengirim orang untuk membantunya secara diam-diam. Pasti begitu. Di mata utama Aula Guntur, cahayanya terus berkedip. Luming, hewan kecil ini, tidak bisa tinggal. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tuan Aula Guntur melontarkan kesempatan dingin untuk membunuh. Pada saat ini, ekspresinya bergerak dan rune batu giok muncul di tangannya. Jantungnya membaca sapuan, mulai sedikit leng, diikuti dengan ekstasi. Ini saat yang tepat untuk bersenang-senang dengan Lu Sheng. Ambil saja kesempatan ini untuk memprovokasi keluarga suci dan bunuh Luming dengan tangan keluarga suci. Penguasa Aula Guntur sangat senang. Pergi dan sambutlah keluarga orang suci. Kemudian,
Penguasa guntur melangkah keluar. Kota Wansing, di barat, ada 5 sosok, menuju kota Wansing. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kekar dengan rambut beruban, dan 4 lainnya adalah anak muda. Mereka semua berusia 20-an, 3 pria dan 1 wanita. Keempatnya memiliki satu kesamaan, yaitu menyendiri dan menyendiri. Saat ini, dari 10.000 Star City, 2 sosok terbang keluar untuk menemui kelima orang itu. Kedua orang ini, yang satu adalah orang suci yang tak tertandingi, yang lainnya adalah penguasa Aula Guntur. Hahaha, itu saudara Seng Yao. Angin macam apa yang membawanya ke timur wilayah Tianxuan? Penguasa Aula Guntur mengepalkan tinjunya dan tertawa. Kakak Zeng, jangan sakit hati. Kali ini aku di sini, ini benar-benar masalah kecil. Pria tua berambut abu-abu itu berkata sambil tersenyum. Tidak ada bandingannya, aku telah melihat tetua Seng Yao. Seng yang tak tertandingi maju, dengan hormat memberi hormat. Dengan baik. Seng Yao memandang orang suci yang tak tertandingi, wajahnya sedikit dingin, sedikit mengangguk, sebagai tanggapan. Hei, Seng Wushuang, ku dengar kamu dilecehkan dengan kejam, dan kamu juga dilecehkan oleh kaisar dan dewa yang sesuai. Seng yang tak tertandingi, kamu benar-benar dipermalukan untuk keluarga suci kita. Di tepi, seorang pemuda suci mencibir. Ya, Seng Wushuang, kamu benar-benar pemborosan. Di timur area Tianxuan, kamu masih dianiaya oleh orang lain. Jika kamu kembali ke bagian tengah area Tianxuan, kamu bahkan tidak sebaik sampah. Pria muda lainnya berkata sambil mencibir. Wajah Seng Wushuang merah dan tinjunya terkepal erat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.